Sosok-sosok muncul di luar formasi satu persatu. Liu Zixeng, Meng Gang, Cheng Qingyun, Yang Lei, Bo Heiyuan, Yu Junyu, Zhou Ruo, dan yang terakhir Bai Changtian. Di antara 10 kontestan yang masuk 10 besar kompetisi jenius Pulau Dewa dan memasuki medan perang para dewa, hasil akhirnya adalah 8 di antaranya adalah sisa-sisa para dewa. Awalnya mereka menduga Qin Fan adalah sisa para dewa, kemudian mereka menduga bahwa Liu Zixeng dan Meng Gang adalah sisa-sisa para dewa, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa 8 dari 10 orang ini sebenarnya sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kita semua buta? Setiap pemilik pulau terkejut dan bingung. Hasil seperti itu terlalu sulit untuk diterima. Masing-masing kontestan ini dipilih dengan cermat oleh mereka untuk mengikuti kompetisi jenius Pulau Dewa. Masing-masing dari mereka memiliki asal-usul dan pengalaman hidup yang bersih, namun ternyata para pemilik pulau ini salah. Kini para pemilik pulau akhirnya mengetahui kenapa pemilik pulau yang baru saja menghubungi para kontestan terlihat tidak wajar. Ternyata mereka bukannya tidak bisa menghubungi kontestan semenanjung, namun mereka merasa para kontestan ada di sini, dan secara aktif memutus sambungan di antara mereka. Maafkan aku, pemilik pulau tempat para kontestan berada menggelengkan kepala dan meminta maaf tanpa daya. Bukan karena pemilik pulau ini bermaksud menyembunyikannya, hanya saja mereka tidak percaya ketika mengetahui hasilnya, dan mereka tidak ingin percaya bahwa kontestan yang mereka pilih dan uji secara pribadi pada akhirnya akan menjadi sisa-sisa para dewa. Itu sebabnya ketika pemilik pulau lain menanyakan hal itu tadi, mereka ragu-ragu untuk berbicara. Dan orang yang paling tidak mau mempercayainya secara alami adalah dewa palsu. Ketika dia mendengar nama ayah, seluruh tubuhnya membeku. Meskipun dia diberi gelar sebagai penguasa pulau yang kuat dan yang paling kuat di antara 72 penguasa pulau, bagaimanapun juga dia tetaplah seorang ayah. Bagaimana ini mungkin? Seluruh tubuhnya membeku, dan dia hampir jatuh ke tanah. Ia masih ingat kelahiran seorang anak di masa tuanya, pertama kali anak itu lahir, panggilan pertama sang ayah, dan keterkejutannya saat melihat sang anak menunjukkan bakat super dalam ilmu bela diri. Saya masih ingat tersenyum saat melihat anak saya menjadi yang terbaik di antara teman-temannya selangkah demi selangkah. Sangat jenius. Dia selalu bangga dengan putranya, membayangkan bahwa pencapaian putranya bahkan akan melampaui pencapaiannya di masa depan, tetapi sekarang dia menemukan bahwa putra yang dibesarkannya selama 30 tahun adalah sisa dari para dewa. Hahaha, sungguh ironis. Kenangan dari setiap adegan muncul di benakku, dan bahkan sekuat Dewa Su, aku tidak bisa menahan tangis saat ini. Memikirkan semua keraguan yang dia miliki tentang Qin Fan sebelumnya, dia mencoba memaafkan putranya. Ia bahkan merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Dia bisa meragukan Qin Fan, dia bisa meragukan Liu Zixeng dan Meng Gang, dia bisa meragukan kontestan lain, dia bisa meragukan semua orang di dunia, tapi dia tidak akan pernah meragukan putranya sendiri. Ayah, terima kasih banyak atas dukunganmu selama bertahun-tahun. Suara Bai Changtian terdengar lagi saat ini, tetapi kata-katanya tidak dipenuhi dengan rasa terima kasih. Sebaliknya, itu lucu dan kejam. Ya, dewa itu kejam. Mereka dapat mengintai di dunia, memainkan berbagai peran, dan dapat menghapus peran mereka kapan saja ketika diperlukan. Sekarang, melihat Susen menangis, Bai Changtian merasa geli. Perasaan memiliki manusia dan manusia yang kuat di telapak tangan mereka adalah hal yang paling disukai dewa. Itu sebabnya mereka selalu ingin mengembalikan kekuasaan para dewa. Tersembunyi begitu lama, tata letaknya sudah direncanakan sejak lama hanya untuk hari ini. Ya, Dewa Changtian, kita harus berterima kasih kepada apa yang disebut dewa palsu ini. Jika dia tidak menangkap Qin Fan dan menarik perhatian semua pemilik pulau, maka Dewa Sengtian dan Dewa Mengtian mungkin juga telah terungkap. Meskipun kami punya sudah bersiap untuk sementara waktu mengorbankan beberapa dari mereka untuk membantu semua orang, tetapi tanpa Dewa Sengtian dan Dewa Mengtian, kekuatan formasi kita akan jauh lebih lemah. Pada saat ini, Cheng Qingyun berkata sambil tersenyum gelap. Sisa-sisa dewa ini juga memiliki nama masing-masing, misalnya Bai Changtian disebut Dewa Changtian, Liu Zixeng disebut Dewa Suci, dan Meng Gang disebut Dewa Mengtian. Hei, itu benar. Selama beberapa ratus tahun terakhir, banyak rekan kita telah ditemukan. Kali ini, tidak ada satupun dari kita yang terungkap. Tapi meskipun Qin Fan mungkin adalah reinkarnasi dewa, dia tidak bersama kita sama sekali. Setelah bekerja sama, pasti tidak akan sekuat itu jika dia menggantikan formasi. Meng Gang juga berkata saat ini. Meskipun mereka terus memasukkan dewa ke medan perang para dewa dalam ratusan tahun terakhir, hal itu tidak selalu mulus, dan satu atau dua akan ditemukan hampir setiap saat. Namun setiap kali mereka ditemukan,
mereka mengambil pelajaran dan menjadi lebih berhati-hati di lain waktu, dan bahkan sekarang mereka telah mengintai sejak lahir, dan tidak ada keraguan tentang masing-masing orang yang muncul di permukaan. Mereka adalah dewa, dan semuanya sangat pintar. Dalam pertempuran Kamijima Genius ini, mereka masing-masing bekerja sama dan tampil berbeda, terutama setelah masuk 10 besar. Bisa dibilang mereka semua memainkan peran yang berbeda-beda, ada yang bermusuhan, ada yang berinisiatif mengaku kalah, ada yang sengaja bertingkah aneh, dan ada pula yang sengaja bertingkah aneh. Berjuang sampai akhir. Singkatnya, tidak peduli apa, mereka setidaknya yakin bahwa mereka berlima akan mampu memasuki medan perang para dewa. Kemunculan Qin Fan secara tak terduga menarik perhatian semua orang. Ditambah dengan kerjasama yang sangat baik dari Bai Changtian, 8 di antaranya berhasil memasuki medan perang. Qin Fan ini terlalu keras, dan dia tidak mendengarkan perintah sama sekali. Awalnya, aku memiliki identitas dewa virtual ini, jadi tidak peduli seberapa kuatnya aku, tidak ada masalah, tapi Qin Fan ini, aku telah berulang kali mengisyaratkan bahwa dia akan terus melawanku. Kamu pantas dicurigai pada akhirnya, kata Bai Changtian sambil mendengus dingin lagi. Jangan marah, Dewa Changtian. Anda adalah pemimpin kami para dewa. Setelah masalah ini selesai, kami akan memanggil Qin Fan untuk memberinya pelajaran. Liu Zisheng berkata sambil tersenyum sebenarnya, Qin Fan ini, saya melakukan kontak dengannya beberapa waktu lalu, dan kekuatannya telah pulih dengan baik, tetapi dia memang sedikit sombong dan perlu berhati-hati dengan energinya. Saya juga sangat penasaran bagaimana Qin Fan ini bisa melarikan diri dengan selamat di tangan pemilik pulau, kata Yu Junyu dingin. Sisa-sisa para dewa ini berbicara satu persatu, dan sepertinya mengabaikan pemilik pulau sama sekali. Ya dewa, sebaiknya kau menyampaikan belasungkawa. Sisa-sisa para dewa ini tersembunyi terlalu dalam. Mereka mulai merencanakannya puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun yang lalu, mengintai di antara kita manusia dengan berbagai identitas. Memang sulit untuk mencegahnya. Melihat itu, pada saat ini, Su Shen tampak tak berdaya seolah-olah dia telah menerima pukulan berat. Ya, sekarang hal utama kita adalah mencari cara untuk pergi dari sini dulu. Beberapa pemilik pulau tanpa hak hampir tidak sanggup menanggungnya. Dewa Pedang dan pemilik pulau lainnya juga berkata, "Ya Dewa, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Tak satu pun dari kita bisa membayangkan hasil seperti itu." Bahkan Dewa Ibel berkata dengan keras saat ini. Sekarang pemilik pulau dalam bahaya, yang paling penting adalah untuk keluar dari masalah terlebih dahulu. Sisa-sisa ini benar-benar keji, dan mereka berani mengintai di dalam darah pemilik pulau kita. Saat ini, setiap pemilik pulau tidak lagi menyalahkan mereka, tetapi sebagian besar berbagi kebencian dan kemarahan yang sama. Mereka sudah lama mengintai. Bagaimana cara mereka melakukannya? Kalau ini terus berlanjut, bahkan kami pemilik pulau pun akan mengintai. Itu tidak mungkin. Sisa-sisa ini telah berubah menjadi bentuk manusia. Semakin kuat kekuatannya, semakin mudah untuk menunjukkan ciri-ciri dewa. Jika kita menjadi demigod 9 kesengsaraan, tubuh manusia kita pasti tidak akan mampu menekannya. Bahkan demigod 8 kesengsaraan akan mengalami kesulitan. Sekarang Anda dapat mengetahui bahwa pola susunan mereka telah muncul di kulit mereka. Diperkirakan mereka secara paksa menggunakan mayat Dewa Agung untuk memulihkan kekuatan dewa tanpa melalui surgawi kesengsaraan. Sekarang mereka mungkin adalah 9 kesengsaraan demigod. Mereka lebih berpengetahuan. Ahli kaligrafi menjelaskan dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, tampaknya di antara 10 kontestan teratas, tidak ada sisa-sisa dewa. Satu-satunya yang tersisa adalah Qin Zhan dari Pulau Dewa Ibel. Saya harap dia dapat menemukan sesuatu yang tidak normal di sini dan datang ke sini, kali ini. Kekuatan Qin Zhan ini tidak buruk. Jika dia bisa datang ke sini, mungkin masih ada harapan. Vulkan dan pemilik pulau lainnya tidak berdaya. Dari 10 kontestan, pada akhirnya hanya satu yang bisa diharapkan. Belum tentu begitu. Jangan lupa bahwa ada Qin Fan. Dewa Ibel berkata dengan suara rendah. Qin Fan? Bukankah dia sisa para dewa? Pemilik pulau lainnya terkejut. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Dewa Ibel memampatkan suaranya untuk mencegah sisa-sisa dewa di luar mendengar. Dia mendapat rumor dari Dewa Ibel tua dan sangat percaya pada Qin Fan. Jika Qin Fan bukan sisa dari Dewa Surga, mendengar apa yang dikatakan Dewa Ibel saat ini, banyak pemilik pulau mulai memiliki harapan. Bagaimanapun, Qin Fan sekarang adalah demigod 8 kesengsaraan dan bahkan lebih kuat dari Qin Zhan. Ada banyak peluang untuk membantu mereka membuka celah. Namun,
Hal ini agak membuat pemilik pulau merasa malu dan ironis karena seseorang yang awalnya mereka curigai sebagai sisa para dewa kini menjadi harapan terakhir mereka. Mari kita mulai. Satu-satunya wanita di luar formasi, Zhou Ruo, berkata dengan suara dingin. Ada pola aneh di wajahnya, yang membuatnya tampak misterius dan centil. Bangunkan roh Dewa Agung dan basmi mereka. Tata letaknya sudah direncanakan sejak lama, hanya untuk hari ini. Membasmi. Mendengar ini, 7 dewa lainnya mengangguk. Segera setelah itu, cahaya aneh dan misterius pada tubuh 8 sisa dewa menjadi menyilaukan, dan cahaya kuat ditembakkan secara berurutan. Seluruh formasi terguncang lagi, dan serangan di dalam menjadi lebih kuat. Tubuh Dewa Agung kini telah berpindah ke kaki kita. Dewa Pedang tiba-tiba berkata pada saat ini. Sudah terlambat untuk mengetahuinya. Dewa Changtian Bai Changtian mencibir. Dengungan-dengungan. Begitu suara itu turun, bayangan Dewa Agung dan agung, yang pernah muncul sebelumnya, perlahan muncul lagi dalam formasi, terus-menerus memadatkan dan menyerap kekuatan khusus dari seluruh medan perang, berdiri tegak dan tegas. Bagaimana bisa begitu kuat? Melihat hantu Dewa Agung muncul kembali, semua pemilik pulau terkejut, seolah-olah mereka merasakan Dewa kuno datang lagi, yang sangat menakutkan. Beberapa pemilik pulau bahkan memasang ekspresi putus asa di wajah mereka. Sisa-sisa para dewa ini telah dipersiapkan sekian lama, dan ternyata tidak diberi kesempatan. Yaitu, pada saat ini, mata seorang pemilik pulau tiba-tiba berbinar dan dia melihat sosok Qian mendekat dengan cepat dari cakrawala. Tepat ketika sosok Dewa Agung yang mulia dan agung muncul dalam formasi. Sesosok hijau datang dengan cepat dari kejauhan. Itu Qin Fan. Seorang pemilik pulau tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik karena terkejut. Kecepatannya sangat cepat. Beberapa pemilik pulau juga terkejut. Dilihat dari kecepatan Qin Fan melintasi ruang angkasa, mereka dapat menyimpulkan bahwa kekuatan yang terakhir bahkan dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat pemilik pulau tanpa gelar. Kuharap dia bisa memberi kita harapan. Ada seorang pemilik pulau yang menantikannya. Setelah Qin Fan bergegas keluar dari istana bawah tanah dan kembali ke tanah, dia dengan cepat melihat hantu Dewa Agung muncul di depannya, serta 72 pemilik pulau yang terperangkap dalam formasi awalnya khawatir tentang benar-benar terjadi. Sisa-sisa para dewa ini menggunakan mayat di peti mati emas kuno untuk membangun formasi yang sangat kuat, yang sekarang mengancam keselamatan pemilik pulau. Situasinya terlihat kritis. Meskipun dia memiliki kesan buruk terhadap masing-masing pemilik pulau, dia akhirnya memilih untuk menyelamatkan pemilik pulau tersebut setelah didominasi oleh pikiran yang tak terkatakan di dalam hatinya. Dia tidak ingin seluruh dunia baru menjadi kacau balau karena bencana ini. Dia sekarang adalah dewa yang kuat dari 8 kesengsaraan, dan dengan kekuatan yang kuat dari alam asli setelah menyempurnakan alam asli Dewa Naga, serta dukungan dari 4 kekuatan magis besar dan 4 tubuh ibel besar, dia memiliki kekuatan yang kuat, dan memiliki kesempatan untuk mengambil risiko ini. Apa? Bai Changtian, Liu Zisheng, Meng Gang, mungkinkah dikatakan bahwa kecuali Xiao Zhan, orang-orang ini sebenarnya adalah sisa-sisa para dewa? Formasi besarnya adalah, Qin Fan terkejut. Karena dia menemukan bahwa orang-orang yang mengepung 72 pemilik pulau kali ini sebenarnya adalah 8 dari 10 kontestan teratas yang mengikuti kompetisi jenius Pulau Dewa. Di satu sisi, itu sulit dipercaya, namun di sisi lain, dia juga tampak lebih berhati-hati. Awalnya dia mengira hanya Liu Zisheng dan Meng Gang yang merupakan sisa-sisa para dewa, tetapi sekarang ada 6 lagi. Ini juga membuatnya merasakan peningkatan tekanan secara tiba-tiba. Dia dapat melihat bahwa aura ke-8 orang ini sangat luar biasa saat ini, dan mereka tidak sekuat ketika para jenius di Pulau Dewata bertemu. Saya khawatir orang-orang ini menyembunyikan kekuatan mereka untuk menghindari deteksi oleh pemilik pulau. Mereka menyembunyikannya cukup dalam. Dia berpikir diam-diam di dalam hatinya. Yang paling mengejutkannya adalah Bai Changtian, putra dari dewa virtual, juga merupakan salah satu dewa. Memikirkan kembali bagaimana Su Shen mempersulitnya setelah pertandingan, mau tak mau dia merasa sedikit lucu. Tapi bagaimanapun juga, kami tetap harus menyelamatkan pemilik pulau ini secepatnya. Dengan peningkatan wilayahnya, kemampuannya untuk mengontrol ruang juga meningkat pesat. Saat dia secara bertahap menjadi terbiasa dengannya, dia menjadi lebih cepat dan mudah menghindari celah ruang di sepanjang jalan, dan segera tiba di depan formasi. Qin Fan, kamu terlambat. Kami tidak membutuhkanmu di sini lagi. Melihat Qin Fan tiba, Liu Zisheng berkata sambil tersenyum sinis. Lihat saja dari samping. Setelah kita berurusan dengan 72 pemilik pulau ini, aku akan menanyakan sesuatu padamu nanti.
Bai Changtian melirik ke arah Qin Fan dengan sikap yang sangat memerintah. Dewa Changtian memiliki status yang sangat tinggi di antara sisa-sisa 8 dewa ini dan merupakan pemimpinnya. Sepertinya mereka juga menganggapku sebagai sisa para dewa, pikir Qin Fan dalam hati. Dia tidak tahu jenis formasi apa itu, tetapi berdasarkan pemahamannya sebelumnya tentang formasi tersebut, dia secara samar-samar dapat menyimpulkan bahwa itu adalah formasi yang sangat halus dan kuat yang diketahui di dalamnya. Formasi ini terutama menggunakan 8 orang ini sebagai titik formasi. 8 orang ini bersama-sama adalah formasi super yang dibentuk oleh kekuatan gabungan dari 8 orang. Namun, jika hanya mengandalkan kekuatan mereka 8, itu seharusnya tidak begitu kuat. Ngomong-ngomong, itu pasti karena mayat di peti mati emas kuno, itu seharusnya menjadi kunci dari formasi ini. Qin Fan mengamati dan memikirkan tindakan pencegahan dengan cepat. Dia bisa berpikir bahwa tidak ada gunanya jika dia menyerang salah satu dari 8 orang. Mereka telah mengumpulkan kekuatan 8 orang, dan salah satu dari mereka dapat dengan cepat mendapatkan kekuatan dari 7 orang lainnya 8 orang ini pada saat yang sama. Dia dapat menyimpulkan dari aura 8 orang ini bahwa kekuatan masing-masing setidaknya sekuat demigod 9 kesengsaraan. Jika kekuatan 8 orang dikumpulkan dalam satu orang, dia mungkin setidaknya bisa mencapainya gelar kaisar penguasa pulau, belum lagi tubuh Mahadewa disediakan. Terlalu sulit untuk menghancurkan formasi ini. Qin Fan kehabisan akal saat ini. Dalam formasi besar, pemilik pulau merasa semakin tidak nyaman saat ini. Serangan dalam formasi ini menjadi semakin kuat. Sudah 10 pemilik pulau tanpa hak terluka parah, dan bahkan pemilik pulau setingkat kaisar memuntahkan beberapa suap darah. Hantu besar Dewa Agung berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk pada saat ini. Ia sangat mulia dan agung, memandang rendah semua makhluk hidup, seolah-olah semua makhluk hidup hanyalah semut di matanya. Berdengung menyerap tenaga dari segala arah, dengan membalikkan telapak tangan yang besar, angin menyapu awan, dan ruang tersebut berubah menjadi seperti reservoir yang runtuh, dengan turbulensi ruang seperti air terjun yang berhamburan kemana-mana, dan kekuatan yang sangat besar, dengan isyarat A yang bisa menghancurkan dunia jatuh. 8 dewa menggunakan tubuh mereka sebagai susunan untuk memanggil kekuatan sebenarnya dari para dewa kuno. Kekuatan sejati ini adalah cara yang ampuh bagi para dewa untuk menekan mereka yang memberontak melawan para dewa. Tekanan telapak tangan ini saja sudah cukup untuk membuat ruangan menjadi tak tertahankan. Dan di bawah kekuatan mengerikan dari Dewa Agung, semua pemilik pulau sepertinya benar-benar merasakan kedatangan dewa kuno. Makhluk-makhluk yang biasanya mampu menyebut angin dan hujan dengan satu tangan sebagai dunia baru, kini tiba-tiba merasa bahwa mereka telah menjadi sangat kecil dan rendah hati. Mereka awalnya adalah sosok seperti dewa di mata manusia biasa, tetapi di bawah kekuatan sebenarnya dari Dewa Agung, mereka menjadi manusia lagi dan hampir memujanya. Semuanya, tolong dukung. Kalian tidak boleh menyerah pada sisa-sisa para dewa ini, jika tidak, itu hanya akan memperkuat iman mereka. Dewa Pedang berteriak kepada semua orang, suaranya seperti pedang tajam, dan dia membangunkan beberapa pemilik pulau yang kebingungan, datanglah. Qin Fan, ada apa dengan dia? Kenapa dia belum menyelamatkan kita? Beberapa pemilik pulau melihat sosok di luar formasi dan mengeluh satu persatu. Tidak perlu bertanya sekarang. Qin Fan ini juga salah satu sisa para dewa. Untungnya, kami masih menaruh harapan padanya. Beberapa pemilik pulau mengutuk dengan suara rendah. Tunggu sebentar, Qin Fan seharusnya memikirkan tindakan balasan. Dewa Ibel berkata dengan suara yang dalam. Changtian, apakah kamu mengalami kesulitan? Masih terlambat untuk kembali sekarang. Pada saat ini, Su Shen tidak dapat menahan tangisnya keluar formasi dengan suara sedih ditutupi dengan pola formasi para dewa, dia merasa hatinya seperti ditusuk pisau. Haha, lihat ke belakang. Dewa Changtian, sepertinya ayahmu benar-benar naif. Cheng Qingyun, salah satu dewa, berkata sambil tersenyum. Cinta yang dalam antara ayah dan anak begitu menyentuh. Dewa Suci Liu Zisheng berkata dengan bercanda. Haha, ayahku, setelah bertahun-tahun, menurutmu apakah aku pernah benar-benar tertawa? Jika kita tidak bisa mengumpulkan keyakinan, kekuatan kita tidak akan benar-benar meningkat, dan kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kekuatan asli kita. Bahkan sekarang, kita hanya bisa menggunakan Dewa Agung ini betapa menyedihkan menggunakan mayatku untuk mendapatkan kekuatan iman. Jika kamu benar-benar mencintaiku, maka serahkan perlawananmu dan bergabunglah dalam formasi dewa kami. Aku bisa menjadikanmu seorang pengumpul iman. Dewa Changtian Bai Changtian tetap acuh tak acuh. Melihat Su Shen, dia berkata sambil mencibir.
Dewa Changtian, bukankah kamu berhati lembut? Tak satu pun dari pemilik pulau ini yang bisa tinggal, jika tidak maka akan menjadi masalah besar. Berhati lembut, tidak mungkin kita para dewa dan manusia memiliki perasaan, tapi menurutku jika kita meninggalkan satu atau dua pemilik pulau untuk membantu kita mengumpulkan keyakinan, kita bisa menaklukkan manusia itu lebih cepat. Chang Tianshen berkata dengan ringan. Saya keberatan. Kami sepakat sejak awal bahwa setelah kami membasmi semua pemilik pulau ini, kami akan mencari seseorang untuk menggantikan mereka sebagai pemilik pulau. Menggang, dewa yang galak, berkata dengan lantang. Menurutku dewa palsu tidak bisa ditinggalkan. Dewi Zhouruo berkata dengan dingin. Beberapa orang lainnya juga menyatakan penolakannya. Apakah mereka akan bertarung satu sama lain? Qin Fan bergerak sedikit. Tidak masalah. Aku hanya memberimu pendapat. Jika kamu tidak ingin menyimpannya, jangan simpan saja. Sayangnya, Bai Changtian segera berkata tanpa banyak perubahan pada ekspresinya, kehidupan dan kematian Su Shen tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Sisa-sisa para dewa ini sangat tidak berperasaan. Qin Fan memperhatikan dalam diam dari samping, mendesah tak berdaya di dalam hatinya. Dewa-dewa ini benar-benar tidak mengenali satu sama lain. Tidak mungkin dia menggunakan kesempatan ini untuk mencari peluang. Dia terus menganalisa formasi besar di depannya. Kalau begitu basmi mereka semua. Ambil tindakan cepat dan aktifkan kekuatan maksimum. Lalu aku mendengar Zhouruo berkata dengan dingin. Berdengung-berdengung, 8 sisa dewa mengerahkan kekuatan mereka bersama. Dalam formasi besar, bayangan dewa besar dengan kekuatan sebenarnya dari para dewa kuno tiba-tiba bersinar terang, dan telapak tangan besar mulai menekan dengan kuat. Kali ini, semua serangan terkonsentrasi di bawah telapak tangan ini. Telapak tangan ini sepertinya akan menghancurkan dunia. Itu terlalu kuat, aku tidak bisa menahannya. Pemilik pulau di dalamnya telah kehilangan banyak kekuatan karena formasi tersebut. Pada saat ini, menghadapi telapak tangan yang mengandung kekuatan tertinggi, semua pemilik pulau merasakan itu. Hatiku gemetar, dan semacam keputusasaan yang akhirnya tidak bisa diredam mulai menyebar. Pada saat ini, Qin Fan tiba-tiba menyipitkan matanya, dan dia sepertinya melihat bahwa formasi akhirnya menjadi longgar pada saat ini. Ini adalah kesempatannya. Peng 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 peng. Keterampilan pembakaran misterius diaktifkan. Keempat tubuh Ibel diaktifkan. 4 kekuatan magis diaktifkan. Qin Fan tiba-tiba mengangkat dirinya ke kondisi terkuat. Qin Fan, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak butuh bantuanmu di sini. Kamu hanya bisa melihat dari samping. Melihat ini, mata Bai Changtian menjadi dingin dan dia berteriak padanya dengan tegas. Aku di sini bukan untuk membantumu. Qin Fan tersenyum main-main saat ini, dan kemudian Ibel merasukinya, 4 lengan Ibel muncul, dan ke-6 lengan itu menyerang titik tertentu dalam formasi bersama-sama. Qin Fan dirasuki oleh fase Ibel, dan 4 tubuh Ibel terstimulasi. Melihat tindakannya, 8 sisa dewa dan pemilik pulau terkejut dan terkejut. Di satu sisi, mereka tidak menyangka bahwa Qin Fan, yang telah berdiri dan menonton, tiba-tiba mengambil tindakan. Mereka tidak menyangka Qin Fan sama sekali. Fan sekarang memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga dia bahkan dapat bersaing dengan level Master Pulau. Anda harus tahu bahwa sebelum memasuki medan perang para dewa ini, Qin Fan hanyalah seorang demigod 6 kesengsaraan, dan dia juga seorang demigod 6 kesengsaraan yang baru saja menerobos. Bai Changtian dan para dewa lainnya meminjam kekuatan para dewa besar dan persiapan ratusan tahun untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka saat ini. Apa yang diandalkan Qin Fan? Qin Fan, apa yang akan kamu lakukan? Namun, meskipun dia terkejut dan marah di dalam hatinya, ketika dia melihat Qin Fan mengambil tindakan, Bai Changtian dan sisa-sisa dewa lainnya dengan cepat bereaksi dan berteriak dengan keras. Tidak, Qin Fan ini mungkin bukan dewa. Orang ini berpura-pura. Liu Zixeng berkata dengan ekspresi tiba-tiba. Bukankah kamu pernah melakukan kontak dengannya sebelumnya? Bai Changtian menoleh ke Liu Zixeng dan melotot dengan marah. Dia tidak mengakuinya secara pribadi, dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda formasi dewa. Liu Zixeng berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Berbagai penampilan Qin Fan begitu luar biasa sehingga mustahil bagi manusia biasa untuk melakukannya. Secara umum, satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah dewa. Seperti pemilik pulau lainnya, dia memiliki prasangka bahwa Qin Fan adalah reinkarnasi dewa. Namun, Qin Fan tidak pernah menunjukkan ciri unik para dewa, pola pembentukan para dewa. Jika Anda seorang dewa, Anda dapat menampilkan pola dewa di permukaan kulit Anda kapan saja, dan pada saat yang sama, Anda dapat memaksimalkan kekuatan Anda. Tidak heran dia belum menunjukkan formasi surgawi sejak dia datang ke sini.
Sisa-sisa dewa surgawi lainnya memiliki ekspresi terkejut dan marah di wajah mereka. Mereka semua memandang Qin Fan yang telah berubah saat ini dewa surgawi, selalu memiliki dewa surgawi ketika mereka mengerahkan kekuatan terkuatnya. Pola formasinya menunjukkan bahwa ketika marah, pola formasinya terlihat semakin ganas. Maaf, saya benar-benar bukan sisa para dewa, dan saya tidak memiliki formasi dewa apapun. Qin Fan memiliki senyum lucu di wajahnya saat ini, dan keenam lengannya mengumpulkan kekuatan pada saat yang sama, berkumpul menjadi bentuk teratai, dan kemudian dengan ganas bergerak ke arah dengan dorongan ke depan. Semua kekuatan dunia asli dan kekuatan benih ibel melonjak keluar dari seluruh tubuhnya, menyerang ke arah titik lepas pada formasi yang telah dia miliki, mengamati untuk waktu yang lama sebelum menemukan. Sebelumnya, dia belum mengambil tindakan karena dia tahu betapa tepat dan kuatnya formasi ini, jadi dia menunggu kesempatan yang baik. Sekarang 8 dewa ini mendesak jenazah Dewa Agung bersama-sama, sehingga dia bisa mengandalkan pemahamannya sendiri dari formasi. Terlalu banyak pengetahuan, saya menemukan titik longgar dalam formasi ini. Ledakan, serangan kuat yang diluncurkan oleh 6 lengan mendarat di titik lepas formasi, menyebabkan seluruh formasi penganugerahan dewa terguncang. Bahkan hantu besar Dewa Agung juga terpengaruh untuk bernapas. Hebat, Qin Fan memang bukan sisa dari Dewa Surga. Dan kekuatannya lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Merasa kekuatan Dewa Surga telah menurun, banyak pemilik pulau yang terkejut. Namun, serangan ini masih belum cukup untuk membantu kami menerobos formasi ini. Sisa-sisa ini sudah dipersiapkan dengan baik dan memang terlalu sulit untuk dihadapi. Semuanya, harap bersabar dan berusaha sebaik mungkin untuk bertahan. Mungkin Qin Fan akan mengejutkan kita lagi. Ya, dia telah menciptakan banyak keajaiban. Setelah mendengar perkataan Dewa Ibel, pemilik pulau merasa lebih tenang dan terus bekerja keras untuk menahan serangan formasi. Ayo lagi, Qin Fan melihat formasi bergetar dan tahu bahwa serangannya efektif, jadi dia ingin menyerang lagi. Mencari kematian. Namun, 8 sisa dewa secara alami tidak akan membiarkan dia melanjutkan. Pertama, Dewa Changtian Bai Changtian mendengus dingin, membentangkan telapak tangan, dan berubah menjadi seberkas cahaya dengan kekuatan berdarah yang sangat besar, dan mengarahkannya ke arah Qin Fan bergegas pergi. Serangan ini tampak acak, tetapi Qin Fan dapat melihat bahwa kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh lebih kuat dari pertarungan mereka sebelumnya. Sebelum final pertempuran jenius Pulau Dewa di depannya, dia harus melepaskan formasi serangan dan kembali bertahan. Peng! Pada saat ini, kekuatan Bai Changtian entah bagaimana telah mencapai tingkat 9 kesengsaraan demigod atau lebih tinggi. Begitu dua serangan bertabrakan, Qin Fan merasakan dampak kuat dari pihak lain, menyebabkan tubuhnya jatuh ke belakang. Apakah kamu masih berpikir bahwa aku benar-benar dikalahkan olehmu? Aku hanya tidak membiarkan pemilik pulau curiga bahwa aku tidak sepenuhnya menunjukkan kekuatanku. Melihat ini, Bai Changtian berkata dengan dingin. Dia menatap Qin Fan dan berkata sambil mencibir, tapi saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah bekerja sama dengan saya dalam adegan ini. Jika tidak, masuknya kita ke medan perang para dewa tidak akan semulus itu kali ini. Ternyata banyak dari kalian yang bisa datang ke sini karena aku, jadi aku harus mengambil tanggung jawab ini. Setelah mendengar ini, Qin Fan menstabilkan tubuhnya dan menjilat bibirnya yang menjadi sedikit kering. Hanya kamu, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu memiliki kekuatan yang cukup bagus sekarang, tetapi jika perlu, aku dapat kembali ke kekuatan demigod 8 kesengsaraan atau lebih kapan saja selama perang jenius Pulau Dewa. Sekarang melalui dewa ini dalam formasi besar, kekuatanku setidaknya sebanding dengan gelar Master Pulau. Tidak mungkin kamu bisa menjadi lawanku. Kamu hanya mencari kematianmu sendiri. Bai Changtian berkata dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Kata Qin Fan dengan tenang. Upaya ini akan mengorbankan nyawamu. Bai Changtian terus mencibir. Dewa Changtian, jangan bicara omong kosong dengannya lagi. Jika ini terus berlanjut, formasi penganugerahan dewa kita akan menghabiskan banyak uang. Kita harus segera menanganinya. Satu-satunya dewa perempuan Zhou Ruo berkata dengan dingin adalah seorang wanita, dia dingin dan kejam. Ya, Dewa Changtian, serahkan padaku. Aku berpura-pura dikalahkan olehnya sebelumnya, dan sekarang aku ingin mendapatkan kembali tempatku. Cheng Qingyun, yang telah dikalahkan oleh Qin Fan, juga tertawa terbahak-bahak kali ini, karena formasi dewa yang diberikan, kekuatannya secara alami meningkat pesat, dan pola formasi yang ganas terlihat lebih menakutkan ketika dia tersenyum. Lebih baik menungguku datang. Anak ini tidak sesederhana itu. Pertahankan saja formasinya. Tunggu sampai aku menangani anak ini,
lalu gunakan kekuatan para dewa untuk menghadapi pemilik pulau ini, berkata, lalu matanya seperti pedang dan dia menembak ke arah Qin Fan dengan dingin karena kamu mencari kematian, ayo kita tangani kamu dulu. Hus 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 dan kemudian dia melihat kecemerlangan di tubuhnya menyala, dan seluruh dirinya seperti dewa perang yang turun, cahayanya membubung ke langit. Pada saat ini, cahayanya menjadi semakin menyilaukan, membuatnya sulit bagi orang untuk melihatnya secara langsung. Bahkan sinar matahari di langit tertutup seluruhnya, dan secara bertahap mengembun. Peng! Akhirnya, cahaya keemasan yang naik ke udara mengembun menjadi terik matahari yang sangat besar. Ada juga cahaya kaca berwarna-warni yang misterius dan kuat di matahari keemasan ini. Cahaya ilahi tiba-tiba muncul, agung dan sakral, seperti hukuman dari surga. Meskipun gerakan ini disebut keterampilan magis bagi kalian manusia, izinkan saya memodifikasinya dan itu akan cukup kuat. Bai Changtian memandang Qin Fan dengan acuh tak acuh dan berkata dengan sedikit bercanda di mulutnya, mengikuti jari-jarinya seperti penghakiman biasanya arahkan jari Anda ke arah kerabat Anda. Matahari mengkilap. Dengan lambaian tangannya, dia dengan mudah menampilkan keterampilan magis. Kali ini, kendali Bai Changtian atas keterampilan magis ini jauh lebih kuat daripada saat dia berada dalam pertarungan jenius di Pulau Dewata Matahari yang terik itu adalah bumi luas yang jatuh dari langit, terus turun menuju Qin Fan. Cahaya tiba-tiba muncul. Kali ini, cahaya ilahi benar-benar cahaya ilahi. Cahaya itu terang dan berwarna-warni, dan ada suara misterius yang samar di dalamnya. Cahaya itu melonjak dengan kekuatan ilahi para dewa, sehingga sulit bagi manusia untuk melihatnya secara langsung. Bai Changtian ini telah menjadi sangat kuat. Banyak pemilik pulau yang terkejut. Kekuatan serangan ini begitu kuat sehingga bahkan pemilik pulau biasa pun merasa bahwa mereka tidak dapat menahannya. Ya, dan ini hanya gerakan acak, tapi itu sudah melampaui kekuatan keterampilan sihir biasa. Dewa dan ibel ini terlalu menakutkan. Beberapa pemilik pulau bahkan sedikit terkejut skill, tapi sekarang Bai Changtian bisa menampilkannya dengan mudah. Ini seharusnya ada hubungannya dengan formasi dewa yang diberikan. Formasi dewa yang diberikan ini bahkan menjebak kita 72 pemilik pulau di sini. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Seorang pemilik pulau menganalisis dengan suara yang dalam. Sekarang Qin Fan untuk sementara menahan mereka sehingga mereka tidak dapat lagi mengaktifkan kekuatan Dewa Agung. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk menemukan tubuh Dewa Agung dan menghancurkannya. Dengan begitu akan lebih mudah bagi Qin Fan untuk menerobos formasi. Ya, kata Kaisar Yuan. Dewa Agung ini terlalu kuat. Setelah diisolasi selama bertahun-tahun, dia masih memiliki kekuatan seperti itu. Jika Dewa Agung benar-benar ada di sini, bisakah kita manusia bertahan hidup? Sebenarnya, manusia dan dewa kita yang kuat juga bisa bersaing dengan dewa-dewa besar. Namun, setelah perang para dewa, dunia manusia kita runtuh, jadi meskipun kita menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat master pulau, kita bukan lagi zaman kuno. Kekuatan sudah ada, dan bagi manusia dan dewa yang kuat, mereka tidak akan pernah diproduksi lagi, kata Buk Sage. Gemuruh, gemuruh, di luar formasi penganugerahan dewa. Menghadapi terik matahari yang tampak lambat namun benar-benar turun ke puncak dalam sekejap, mata Qin Fan membeku saat ini. Dia tidak merasakan peningkatan keterampilan sihir Bai Changtian, tetapi saat ini, dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk menggunakannya. Dengan kekuatanku saat ini, jika itu adalah keterampilan sihir biasa, tidak akan ada masalah. Tapi sekarang gerakan Bai Changtian memiliki kekuatan ilahi para dewa yang nyata dan bantuan formasi besar para dewa, aku khawatir itu tidak akan sebaik itu. Mudah untuk ditangani. Dia menyaksikan terik matahari jatuh, dan mengangkat keenam lengannya bersamaan, dengan kekuatan yang mengangkat langit. Namun ia juga memiliki ambisi. Justru karena jurus Bai Changtian mengandung kekuatan para dewa yang sebenarnya, ia ingin mengambil risiko untuk mengalaminya dari dekat. Dia ingin menggunakan ini untuk mewujudkan kekuatan sucinya. Sinar matahari yang terik seakan-akan datang dari luar alam semesta, membawa serta gesekan dan getaran yang hebat. Kemanapun ia melewatinya, ruang angkasa terus terbuka seperti air danau yang mendidih, dan retakan-retakan kecil di ruang angkasa seakan-akan sangat mengejutkan sehingga tidak ada seorang pun berani mendekat dengan mudah. Dan Qin Fan ada di antara mereka. Dia menatap matahari yang terik dengan mata tertuju, dan mengangkat keenam tangannya bersamaan, dengan keenam telapak tangannya dipadatkan menjadi bentuk bunga teratai. Pegang dengan kuat, desis di bawah terik matahari itu, cahaya ilahi terus mekar, yang mengandung energi dan tekanan yang kuat terus datang dari enam lengan Qin Fan. Jika bukan karena empat kekuatan utamanya saat ini,
dengan semuanya 4 tubuh Ibel yang diaktifkan dengan kekuatan magis untuk melindungi tubuhnya, pertemuan ini mungkin akan hancur berkeping-keping oleh terik matahari. Meski begitu, retakan kecil itu menghancurkan tubuhnya, dan darah masih mengalir keluar petunjuk arah. Bisa dibayangkan jika itu adalah raksasa setengah dewa 8 kesengsaraan biasa, akan sulit untuk bertahan dari serangan seperti itu. Serangan sebesar ini bahkan akan membuat pembangkit tenaga listrik tingkat master di pulau itu takut akan serangan itu. Pemandangan seperti itu begitu mengharukan sehingga setiap pemilik pulau yang hadir mau tidak mau menatap tajam ke sosok kurus itu, merasa luar biasa di mata mereka. Hanya untuk menghadapi serangan dengan tubuh fisik ini dari jarak dekat, bahkan jika itu adalah pemilik pulau tingkat kerajaan yang kuat di sini, mungkin tidak banyak orang yang berani melakukan ini. Dalam hal kekuatan fisik, bahkan pemilik pulau setingkat kaisar tidak dapat dibandingkan dengan Qin Fan. Namun kenyataannya, Qin Fan merasa sangat tidak nyaman saat ini. Bagaimanapun, dia hampir tidak menggunakan seni bela diri apapun saat ini. Dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk menghadapi keterampilan magis yang dilakukan oleh orang kuat yang sekuat pulau pemiliknya, dan itu juga mengandung kekuatan suci. Anda dapat melihat betapa menakutkannya itu. Gemuruh tekanan kuat jatuh dari langit, Qin Fan bisa merasakan tanah di bawah kakinya terus tenggelam, dan kakinya sepertinya hampir seluruhnya tenggelam ke dalam tanah saat ini. Terutama kekuatan suci dari terik matahari, dia merasa memiliki kekuatan penekan yang sangat kuat pada dirinya, bahkan menyebabkan kekuatan asli di tubuhnya sedikit tertekan saat ini, dan beberapa di antaranya tidak berfungsi dengan lancar jika bukan karena dukungan dari benih Ibel, dia mungkin tidak akan mampu bertahan. Namun, semangat juang pantang menyerah di matanya tidak berkurang sama sekali. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan terik matahari dengan kedua tangannya. Pada akhirnya, setiap bagian dari sisik wajah pada 4 tubuh Ibel di tubuhnya mulai mengeluarkan darah emas secara perlahan, namun dia tetap tidak menyerah, dan dia tahu persis apa yang sedang Anda lakukan. Gemuruh. Kekuatan ilahi itu terus-menerus mempengaruhi tubuhnya, yang tidak hanya sangat merusak, tetapi juga membuatnya merasakan kekuatan dewa ini dengan sangat jelas. Berdengung-berdengung ini adalah kekuatan ilahi. Spesies Ibel di tubuh Qin Fan juga sedikit bergetar, menganalisis dampak kekuatan ilahi dari pihak lain. Sekarang induksi kekuatan ilahi jauh lebih baik daripada induksi kekuatan ilahi Dewa Petir dan Batu Ilahi. Kamu orang menyebalkan kecil, kamu sangat membenciku. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Pada saat ini, Bai Changtian melihat bahwa Qin Fan langsung menghadapi serangannya dengan tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan. Dihina, kemarahan di wajahnya tiba-tiba semakin dalam. Pergilah ke neraka. Dengan lambaian tangannya, kaca matahari meledak seperti bom nuklir, menciptakan ledakan terakhir. Pada saat ini, kekuatan terakhir dari keterampilan magis ini meledak, dan kekuatan yang dihasilkan tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Pemilik pulau yang menyaksikan pemandangan ini tidak bisa menahan perasaan jantung mereka berdetak kencang, seolah-olah mereka samar-samar melihat darah Qin Fan dan mereka, daging beterbangan kemana-mana. Namun, 4 kekuatan magis besar berubah menjadi hantu dari 4 Ibel besar dan muncul di tubuhnya. Qin Fan menahan ledakan mengerikan ini dengan paksa. Meskipun energi yang keluar darinya sangat menakutkan, saat ini dia juga bisa merasakan aturan kekuatan suci dengan lebih jelas. Dia merasakan kekuatan baru muncul di dalam tubuhnya. Itu adalah perasaan yang familiar. Sepertinya dia telah menguasai kekuatan semacam ini sebelumnya, jadi sekarang dia bisa merasakannya lebih mudah daripada orang lain di bawah kekuatan suci Bai Changtian. Ledakan. Bahkan tidak dekat. Ketika kekuatan terik matahari menghilang sepenuhnya, proses induksi Qin Fan terputus, jadi dia menatap Bai Changtian dan berkata secara provokatif lagi, apakah kamu yang disebut dewa? Apakah ini yang disebut kuasa dewa? Ini sangat mengecewakan. Apa katamu? Setelah mendengar ini, Bai Changtian langsung marah. Dia menatap Qin Fan dengan mata merah, dan pola formasi ilahi yang misterius dan aneh di wajah dinginnya berubah. Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas? Aku bilang kalian para dewa benar-benar lemah. Menurutku kalian sudah mempersiapkan waktu ini sejak lama, kan? Aku pernah ke istana bawah tanah yang kalian bangun di sini. Aku kasihan padamu yang lemah. Anda hanya bisa mengeluarkan uang. Anda telah menghabiskan waktu lama untuk mayat. Jika bukan karena formasi dewa yang hebat dan mayat kuno yang abadi, saya rasa Anda bahkan tidak bisa menangani pemilik pulau, kan? Qin Fan berkata dengan tenang. Mata mereka bertemu, dan kemudian mereka berkata dengan tenang menilai dari kekuatan suci yang terkandung dalam seranganmu tadi, kekuatan sucimu benar-benar sangat lemah.
Dia memotivasi pihak lain untuk menggunakan kekuatan suci yang lebih kuat sehingga dia dapat merasakan keberadaan kekuatan suci ini dengan lebih nyata. Mencari kematian. Wajah Bai Changtian telah sepenuhnya berubah menjadi warna pucat yang ganas, seolah dia ingin memilih seseorang untuk dimangsa. Apa yang dikatakan Qin Fan sebenarnya adalah titik sakit dari sisa-sisa para dewa ini. Setelah kekalahan para dewa dalam perang dengan para dewa, mereka hampir tidak pernah bisa mengumpulkan kekuatan keyakinan manusia, jadi kekuatan ilahi mereka memang sangat besar, lemah. Kita hanya bisa mengandalkan warisan dari zaman kuno. Namun, kekuatan suci yang tersisa di mayat Dewa Agung sangatlah besar. Mereka menggunakan beberapa cara untuk mengaktifkan kekuatan yang tersisa pada formasi mayat, dan juga mengumpulkan kekuatan suci yang tersisa di setiap sudut medan perang para dewa di zaman kuno, dan kemudian melalui formasi dewa yang hebat ini, itu dapat ditransfer ke masing-masing dewa untuk digunakan. Inilah salah satu alasan mengapa perlu waktu ratusan tahun bagi mereka untuk mempersiapkannya kali ini, karena mereka perlu menggunakan medan perang kuno ini untuk memulihkan kekuatan aslinya. Tentu saja, mereka juga dapat berlatih seperti manusia, tetapi manusia saat ini memiliki keterbatasan, dan pemilik pulau seperti mereka tidak dapat menandingi penguasa di zaman kuno. Apalagi mereka harus berlatih sesuai aturan layaknya manusia, di satu sisi membutuhkan waktu lebih lama dan di sisi lain harus menanggung risiko terpapar. Dewa Changtian, jangan bicara omong kosong dengannya. Orang-orang di dalam ini sepertinya sedang mencari tubuh Dewa Changtian. Kamu harus segera menghadapinya. Tiba-tiba, suara Liu Zixeng terdengar, dan dia tampak sedikit tidak sabar. Dewa Changtian, ayo gunakan kekuatan formasi penganugerahan dewa, kata Dewi Wanita Zhou Ruoye. Oke, kalau begitu, biarkan aku menangani binatang kecil ini secara langsung. Bai Changtian memandang Qin Fan dengan ekspresi dingin. Ledakan. Saat berikutnya, dia mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya terus mengalir dari kelima jarinya. Kekuatan misterius dan kuat mulai tumbuh dengan cepat di setiap ujung jarinya. Itu sama menyilaukannya dengan matahari di siang hari, sehingga sulit untuk melihat secara langsung. Cahaya di tubuhnya bersinar terang dan bisa dilihat dari formasi semburan kekuatan terus mengalir ke tubuhnya. Kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri, kamu akan mati dengan menyedihkan. Pada saat ini, Bai Changtian mengandalkan kekuatan formasi besar. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya tidak ada habisnya, dan pola formasi di tubuhnya terus berkedip, itu tandanya kekuasaan dikerahkan secara ekstrim. Saya akan menunggu. Wajah Qin Fan tenang dan tenang. Namun nyatanya, dia diam-diam sudah bersiap di dalam hatinya. Dia diam-diam menelan ramuan untuk pulih dari luka-lukanya. Sambil terus-menerus mengaktifkan 4 kekuatan magis untuk perlindungan, setiap sel di tubuhnya sedang bersiap. Ledakan. Sebuah suara mengguncang langit, dan matahari kecil di tangan Bai Changtian membengkak menjadi puncak 5 jari emas. Qin Fan bisa merasakan bahwa itu mengandung kekuatan ilahi yang sangat menakutkan, dan kekuatannya luar biasa. Pergi. Kemudian, gunung 5 jari itu ditekan dengan lembut olehnya, dan gunung itu langsung tenggelam ke dalam ruang seperti air seperti matahari terbenam. Setelah beberapa saat, gunung emas kekuatan ilahi ini melakukan perjalanan langsung melalui ruang angkasa dan mendarat tidak lebih dari 10 meter di atas kepala Qin Fan. Penindasan yang kuat dan kejam. Hus-hus-hus gunung emas 5 jari terus berjadewa, angin terus bertiup, dan ruang terbuka lapis demi lapis. Pada saat ini, Qin Fan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba teringat pemandangan di bumi ketika mongki matahari ditekan di dekat Gunung Wuxi. Persis seperti sekarang, dia berada di bawah kelima jari ini dan merasa tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tentu saja, dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Merasakan kekuatan ilahi yang kuat yang terkandung di gunung emas ini, ekspresi ketekunan muncul di wajahnya. Wow, tepat ketika gunung emas berjari 5 akan menutupi seluruh dirinya, dia mencurahkan semua batu suci yang dia peroleh sebelumnya. Lusinan batu suci digantung satu persatu di sampingnya, berputar. Begitu banyak batu suci. Kenapa dia memiliki begitu banyak batu suci? Pemilik pulau terkejut. Kamu pasti tahu bahwa beberapa dari mereka sudah lama berada di sini dan bahkan belum menemukan satu pun batu suci belum. Batu suci ini digunakan untuk merasakan kekuatan ilahi. Mereka akan menggunakannya untuk apa? Beberapa pemilik pulau juga bingung. Sangat sulit bagi mereka untuk merasakan kekuatan ilahi. Ini bisa memakan waktu berhari-hari dan berbulan-bulan dalam waktu yang paling singkat dan bertahun-tahun dalam jangka panjang. Dalam 10 tahun, tidak ada yang pernah mencoba metode Qin Fan. Di satu sisi, hanya ada sedikit orang dengan kekuatan suci yang begitu kuat dan begitu banyak batu dewa. Di sisi lain, tidak ada yang berani mengambil risiko sebesar itu.
Bisakah benda ini menghentikan seranganku? Bai Changtian tidak tahu kenapa, tapi dia sangat percaya diri, jadi dia hanya mencibir dan memperkuat serangannya. Bas dengungan-dengungan. Gunung raksasa emas berjari 5 menekannya secara langsung, dan segera menelan Qin Fan sepenuhnya dalam cahaya ilahi yang kaya. Hanya cahaya keemasan yang terlihat berkedip, tetapi Qin Fan tidak lagi terlihat sama sekali. Qin Fan secara alami tahu apa yang dia lakukan. Pada saat ini, dia ingin menggunakan kekuatan ilahi dan batu ilahi yang terkandung dalam serangan Bai Changtian untuk merasakan misteri kekuatan ilahi dalam satu gerakan. Ledakan. Waktu berlalu dengan lambat. Tampaknya tidak lama, tetapi setiap pemilik pulau merasa gugup. Sampai mereka mendengar ledakan ini, ekspresi banyak pemilik pulau berubah, mengira Qin Fan telah meninggal. Haha, Dewa, terima kasih banyak atas bantuanmu. Tapi pada saat ini, tawa gembira Qin Fan tiba-tiba keluar dari antara orang-orang, membubung menembus awan dan ke langit, membuat semua orang terkejut. Di bawah gunung emas 5 jari yang kuat dan menakutkan, seluruh tubuh Qin Fan ditekan. Dari luar, hanya cahaya keemasan yang kaya dan cahaya ilahi yang terang, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Semua orang hampir berpikir bahwa tidak ada kemungkinan dia akan menyerah. Bai Changtian dan dewa lainnya juga menunjukkan senyuman kejam saat ini. Namun, pada saat ini, tawa gembira tiba-tiba datang dari antara mereka. Pemilik pulau tercengang. Para dewa juga tercengang. Qin Fan belum mati. Setiap pemilik pulau terkejut dan terkejut. Awalnya, mereka mengira harapan terakhir mereka akan padam kali ini, tetapi sekarang mendengar suara ini pasti mengejutkan semangat mereka lagi. Tidak hanya dia tidak mati, tetapi dia juga tampaknya telah menerima beberapa manfaat. Seorang pemilik pulau menyimpulkan dari tawa gembira Qin Fan. Apa yang terjadi? Pada akhirnya, aku sepertinya melihat dia mengeluarkan banyak batu suci. Aku tidak tahu kegunaannya, tapi sebenarnya itu membiarkannya selamat dari bencana ini. Semakin banyak pemilik pulau yang bingung. Dia belum keluar dari bahaya. Mungkinkah dia terlalu cepat bahagia? Meskipun tawa Qin Fan terdengar, Qin Fan masih tertahan dalam cahaya keemasan dan tidak bisa melepaskan diri. Ini hanya perjuangan yang sekarat. Ketika dia mendengar tawa Qin Fan, ekspresi Bai Changtian pada awalnya menjadi dingin, dan kemudian dia mendengus dingin. Kemudian dia melihat lengannya melambai lagi, dan semburan kekuatan ilahi dipinjam dari formasi dewa yang diunggulkan, keluar dan sekali lagi ditumpangkan di gunung emas 5 jari. Gemuruh gunung emas berjari 5 terus mengeluarkan getaran misterius, dan kemudian gunung agung itu terus menekan, seolah ingin langsung menghancurkan tubuh Qin Fan hingga terlupakan. Di bawah gunung emas 5 jari, Qin Fan merasa sedang dalam proses transformasi. Kekuatan gunung emas 5 jari memang menakutkan, tetapi dalam situasi ini, dia merasa benih ibelnya diaktifkan hingga batasnya. Spesies ibel yang tersembunyi jauh di kedalaman tampaknya terlahir dengan ketahanan yang kuat terhadap kekuatan ilahi. Semakin kuat kekuatan ilahi yang diberikan Bai Changtian, semakin kuat kekuatan spesies ibel yang akan terstimulasi. Dengan cara ini, kekuatan magis dan tubuh ibel Qin Fan diperkuat secara maksimal, dan kekuatan pertahanan serta pemulihannya meningkat pesat. Meskipun tubuhnya terus-menerus terluka oleh kekuatan tersebut, kekuatan-kekuatan magis terus menyelimuti tubuhnya, terutama kekuatan magis Qinglong yang tak ada habisnya. Selama tubuhnya tidak hancur total dalam sekali jalan, dia akan segera bisa membawanya dia kembali sehat dengan cepat. Faktanya, dia mencoba ini ketika dia menerobos ke demigod 6 kesengsaraan. Dia hampir hancur oleh petir emas pemakan jiwa. Begitu dia merasakan kekuatan magis Qinglong, semua pohon terlahir kembali dan dikembalikan ke keadaan semula. Hal yang sama terjadi sekarang. Meskipun dia merasa tubuhnya sedang dihancurkan, hidupnya tidak dalam bahaya, jadi dia berkonsentrasi untuk merasakan kekuatan suci. Terinspirasi oleh kekuatan ilahi eksternal, dia terus melakukan visualisasi dengan bantuan batu ilahi. Samar-samar, dia sepertinya merasakan ada sesuatu yang secara bertahap muncul dari kedalaman ingatannya. Mengikuti perasaan familiar ini, dia dengan cepat merasakan, memahami, dan memperoleh. Dia merasa bahwa semua aspek kekuatan mentalnya sekali lagi telah ditingkatkan. Semakin cepat kecepatan induksi, semakin cepat pula batu suci dikonsumsi. Pada akhirnya hanya tersisa 3 batu keramat. Qin Fan tiba-tiba merasakan ada suara tajam di dunia aslinya, dan kemudian seluruh dunia aslinya tampaknya telah mengalami perubahan yang mengejutkan pada saat ini. 5 elemen terus berputar, dan gunung, sungai, hutan, dan bumi, dan matahari yang hampir terbentuk sempurna di langit tiba-tiba tertutup lapisan misteri di permukaannya. Hal ini tidak dapat dilihat, namun keberadaannya dapat dirasakan secara nyata.
Apakah ini kekuatan ilahi? Hati Qin Fan bersemangat. Dia akhirnya merasakan hal ini, tetapi sekarang tampaknya ini bukan kekuatan ilahi yang lengkap. Meskipun sifat kekuatan ini mirip dengan kekuatan ilahi Bai Changtian dan kekuatan ilahi Dewa Petir, semuanya sangat mirip, tetapi sedikit berbeda. Dengan kata lain, kekuatan ilahi Qin Fan saat ini tampaknya hanya ada dalam tahap yang belum matang. Namun, Qin Fan dapat merasakan bahwa kekuatan semacam ini jauh lebih kuat dari kekuatan aslinya, dan seharusnya tidak ada masalah dalam menggunakannya untuk mengendalikan segel pembalik surga. Ngomong-ngomong, ledakan apa yang baru saja kudengar? Lalu, jantungnya tiba-tiba bergerak lagi, dan kesadarannya mulai mencari di dunia aslinya. Dia samar-samar merasa bahwa alasan mengapa dia mampu menyerap kekuatan suci di batu suci pasti terkait dengan ledakan ini. Menemukannya. Akhirnya, dia menemukan sumbernya di suatu tempat di dunia asli di mana kelima elemen berkumpul paling intens. Itu adalah tanaman misterius 5 warna yang tingginya hanya 3 kaki. Tanaman ini memiliki 5 daun dengan warna berbeda, yaitu emas, hijau kayu, biru aqua, merah api, dan kuning tanah yang mewakili 5 elemen. 4 helai daun berwarna hijau kayu, biru aqua, merah api, dan kuning tanah terlihat lebih dewasa dan hampir dewasa, sedangkan daun emas terlihat lebih tipis dan jauh lebih kecil dibandingkan 4 helai daun lainnya. Dan di atas tumbuhan 5 warna tersebut terdapat buah keramat dengan 5 warna bercampur warna misterius, terdapat cahaya yang bersinar di atasnya, dan kelima unsur tersebut melingkarinya seperti elf, mencerminkan tampilan yang serasi dan alami, pemandangan. Qin Fan menebak bahwa tanaman 5 warna inilah yang baru saja muncul dari tanah, sehingga mengeluarkan suara yang tajam. Pada saat ini, tumbuhan 5 warna ini sepertinya perlahan memancarkan jenis energi khusus, dan energi semacam inilah yang memenuhi seluruh dunia asli. Apa ini? Qin Fan sangat terkejut. Justru karena kemunculan tanaman 5 warna inilah dia merasakan kekuatan ilahi. Hatinya tenggelam dalam tanaman 5 warna ini, dan dia bahkan melupakan gunung emas berjari 5 yang menutupi kepalanya. Tanaman ini lahir dari induksinya terhadap batu dewa, dan kekuatan dewa terpancar darinya. Terutama buah dewa 5 warna di atasnya memberi Qin Fan perasaan yang lebih misterius. Tampaknya buah ini mengandung kekuatan paling misterius terkait dengan transformasi seluruh dunia aslinya. Aku ingin tahu apakah setiap orang yang merasakan kekuatan suci akan memiliki tanaman 5 warna di dunia aslinya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, tapi tidak ada jawaban untuk saat ini. Di luar, melihat Qin Fan tampak aman dan sehat meskipun ditekan oleh gunung emas 5 jari miliknya, Bai Changtian mau tidak mau wajahnya berubah muram saat ini. Sebuah kekuatan baru. Bum bum bum. Gunung emas berjari 5 terus tumbuh saat ini, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tampak terlihat dengan mata telanjang. Pemilik pulau mau tidak mau merasa takut ketika melihatnya tidak tahan terhadap serangan seperti itu, dan bahkan pemilik pulau setingkat kaisar pun tidak dapat menanggungnya. Apa yang terjadi dengan Qin Fan? Mengapa dia tidak pindah lagi? Beberapa pemilik pulau sangat mengkhawatirkan Qin Fan, keselamatan Qin Fan juga terkait dengan keselamatan mereka. Tawa tadi sepertinya berarti dia telah membuat terobosan, dan sekarang dia tenggelam dalam terobosan semacam ini. Dewa Ibel berkonsentrasi sedikit, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, saya melihat angka-angka melayang di sekelilingnya sekarang. Hanya tersisa 3 yuan dari 10 yuan. Jika tebakanku benar, dia seharusnya merasakan kekuatan suci. Apakah kamu merasakan kekuatan suci? Bagaimana ini mungkin? Meskipun dia mendapat banyak batu suci, dalam waktu sesingkat itu. Mendengar ini, semua pemilik pulau terkejut. Saya tidak tahu sudah berapa lama sejak mereka memperoleh batu dewa, dan hanya sedikit dari mereka yang menyadari kekuatan dewa. Mereka yang menyadari kekuatan ilahi hanya berhasil merasakannya setelah memasuki medan perang para dewa beberapa kali, dan kemudian setelah beberapa tahun induksi. Waktu yang dilewati Qin Fan barusan mungkin bahkan tidak sampai 1/4 jam, tapi dia benar-benar merasakan kekuatan ilahi, yang membuat pemilik pulau sedikit tidak bisa dipercaya. Haha, jika itu kamu, siapa yang berani merasakan kekuatan ilahi di bawah serangan ilahi yang begitu kuat dari sisa-sisa ini? Dan apa yang terjadi pada Qin Fan, sangat ajaib. Dewa Ibel tiba-tiba tersenyum, karena Qin Fan menarik kekuatan Bai Changtian dan formasi dewa yang diunggulkan, dan mereka merasa sedikit lebih santai saat ini. Setelah mendengar kata-kata Dewa Ibel, pemilik pulau tercengang. Memang benar, jika itu adalah mereka, bahkan pemilik pulau tingkat dewa tidak akan bisa merasakan kekuatan ilahi setenang Qin Fan di bawah serangan seperti itu. Dan Qin Fan telah menciptakan banyak keajaiban sejak dia muncul dalam perang jenius Pulau Dewa, dan mereka terkejut setiap saat.
Sepertinya dia baru saja menerobos ke-6 kesengsaraan demigod sebelum memasuki medan perang para dewa, dan sekarang dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan pemilik pulau. Pemilik pulau mana yang bisa membayangkannya? Untungnya, dia bukan sisa para dewa. Banyak pemilik pulau menghela nafas dalam hati. Jika Qin Fan juga merupakan sisa para dewa, maka pemilik pulau mereka pasti tidak akan memiliki kesempatan kali ini. Saat ini, di bawah Gunung Emas 5 Jari, tanaman 5 warna ini mungkin menjadi kunci untuk menerobos alam manusia dan dewa. Qin Fan menarik pikirannya dari alam aslinya dan diam-diam memiliki firasat di dalam hatinya Gunung Emas berjari di atas kepalanya tetapi masih terlalu dini untuk memikirkan hal ini sekarang. Karena saya telah merasakan kekuatan ilahi sekarang saatnya untuk menangani sisa-sisa para dewa ini terlebih dahulu. Baru saja, dia samar-samar merasa bahwa beberapa kenangan misterius yang tersembunyi tentang dirinya telah bangkit kembali, dan dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Intuisinya memberitahunya bahwa tidak semua pemilik pulau ini bisa tinggal di sini, dan dia perlu menyelamatkan mereka. Kalau begitu, pecahkan untukku. Saat berikutnya, mata Qin Fan terfokus, dan 4 lengan seperti ibel di tubuhnya bergerak. Bersama dengan 2 lengan dari tubuh utama, ke-6 lengan itu memancarkan cahaya misterius waktu, lalu mereka semua berkumpul dan menamparkan Gunung Emas 5 Jari dengan keras pada saat yang bersamaan. Qin Fan menyadari kekuatan ilahi dan merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan misterius dan kuat. Pada saat yang sama, karena dia sudah memiliki kekuatan ilahi, penindasan kekuatan dari Gunung Emas 5 Jari Bai Changtian telah sepenuhnya mereda. Meskipun jika kita hanya berbicara tentang intensitas kekuatan suci ini, kekuatan sucinya saat ini tidak sebaik milik Bai Changtian, tetapi dicampur dengan kekuatan benih ibel, kekuatan-kekuatan suci akan sangat ditingkatkan, dan itu akan terjadi, setara dengan lawannya. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, 6 lengan menamparkan keras Gunung Emas berjari 5 itu, dan suaranya tiba-tiba terdengar seperti guntur yang teredam, membuat semua pemilik pulau tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap keluar. Itu bisa mengejutkan kekuatan ilahi. Ya dewa, dia memang telah menyadari kekuatan ilahi. Meskipun mereka telah mendengar pengingat dari Dewa Ibel, banyak pemilik pulau masih berseru. Mereka benar-benar merasakan kekuatan ilahi hanya dalam 1/4 jam. Ini benar sekali. Kecuali para dewa, ini mungkin batas kemampuan manusia. Bahkan melampaui batas kemampuan manusia. Klik. Di sisi lain, Gunung Emas berjari 5 sebenarnya berada di ujung kekuatannya. Di bawah pengawasan pemilik pulau, 6 lengan Qin Fan menghantam Gunung Emas dengan keras. Ledakan, 6 lengan Qin Fan kemudian mengembun menjadi bentuk bunga teratai, dan dia mendorong ke atas. Kali ini, dia benar-benar menghancurkan Gunung Emas 5 Jari. Cahaya keemasan yang hancur dengan cepat muncul di mata Bai Changtian dan dewa lainnya yang melayang. Bagaimana ini mungkin? Bai Changtian tidak dapat mempercayainya. Dia melihat ke arah Qin Fan. Pola ganas para dewa di wajahnya tampak berubah menjadi merah darah karena emosinya yang marah. Dia bisa melihat bahwa Qin Fan juga menggunakan kekuatan suci. Dan ketika intensitas kekuatan suci itu bercampur, itu sedikit lebih kuat dari kekuatan suci yang dia kendalikan. Mengapa itu tidak mungkin? Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Jika bukan karena kekuatan ilahi Anda, saya benar-benar tidak akan bisa merasakan kekuatan ilahi begitu cepat. Qin Fan sedikit bercanda di wajahnya saat ini, menatap Bai Changtian berkata. Ngomong-ngomong, terima kasih telah meninggalkan batu suci ini. Kalau tidak, akan sangat merepotkan bagiku untuk mengumpulkannya satu persatu. Para dewa sengaja memancing emosi mereka. Setelah semua dewa ini kehilangan inci perseginya, formasi besar ini akan lebih mudah memiliki kekurangan. Dan selama formasi ini rusak, pemilik pulau bisa diselamatkan. Kemudian semuanya terpecahkan. Qin Fan tahu, tanpa formasi besar para dewa, mustahil 8 sisa dewa ini bisa menandingi 72 pemilik pulau. Setelah mendengar kata-kata Qin Fan, ekspresi 8 dewa yang tersisa berubah menjadi jelek. Mereka juga tidak menyangka bahwa kelalaian sesaat mereka memungkinkan Qin Fan mendapatkan batu suci yang tersisa di peti mati emas, yang secara tidak langsung berkontribusi pada masalah saat ini. Tapi ini sebenarnya bukan salah mereka. Batu suci ini tidak ada gunanya bagi mereka, dan mereka terburu-buru mengangkut tubuh Dewa Agung untuk membentuk formasi besar para dewa. Mereka tidak peduli dengan batu-batu kecil yang tersebar ini, belum lagi mereka tidak menyangka bahwa Qin Fan akan dikejar oleh Kaisar Kayu, dan secara kebetulan mereka masuk ke istana bawah tanah yang telah mereka atur selama ratusan tahun. Apakah ini semua takdir? Dewa-dewa ini merasa sangat tidak rela di dalam hati mereka.
Orang menyebalkan kecil, aku tidak bisa mengampunimu. Pada saat ini, Bai Changtian, Dewa Surga, mendengar provokasi berulang-ulang dari Qin Fan dan tidak bisa lagi menahan diri. Namun, dia berulang kali menggunakan kekuatannya, dan hantu Dewa Agung dalam formasi itu akan runtuh. Lupakan saja, abaikan dia untuk saat ini, ayo aktifkan cahaya emas pelindung. Lalu kita akan menangani pemilik pulau ini dulu. Tapi saat ini, Dewi Zhouruo berkata dengan dingin. Meskipun Bai Changtian adalah pemimpin di antara 8 dewa ini, Zhouruo adalah yang paling tenang di antara mereka, dan Bai Changtian tampaknya lebih mendengarkannya. Mendengar ini, wajah Bai Changtian berubah warna. Dia tampak ragu-ragu, namun akhirnya menarik nafas dan menyerang Qin Fan. Dia hanya mendengus dan terus kembali ke posisi semula, mulai mengaktifkan formasi dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, masing-masing dewa mereka juga ditutupi dengan topeng tipis yang terlihat sangat defensif. Itu seharusnya adalah cahaya emas pelindung tubuh yang disebutkan Zhouruo. Sekarang tampaknya para dewa ini tidak dapat membasmi Qin Fan untuk saat ini. Rencananya adalah mengambil sikap defensif terhadapnya dan menangani pemilik pulau terlebih dahulu. Saya harus mengatakan bahwa jika mereka bertemu orang lain selain Qin Fan, ini akan menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Namun sayangnya, mereka menghadapi Qin Fan yang sudah menguasai kekuatan suci. Kamu bilang kamu bisa mengabaikanku jika kamu mengabaikanku. Pada saat ini, Qin Fan mengepalkan tinjunya dan menunjukkan senyuman tipis. Perasaan kuat dari kekuatan ilahi yang mengalir ke seluruh tubuhnya membuatnya merasa sangat baik. Saat berikutnya, dia terbang ke udara dan melihat ke bawah ke 8 dewa di bawah yang memimpin formasi besar para dewa. 8 dewa berkonsentrasi untuk menstimulasi formasi. Hantu dewa besar dalam formasi sekali lagi memadat. Kekuatan sejati dewa besar yang menakutkan jatuh dari langit, dan tekanan pada pemilik pulau meningkat lagi. Bukan karena mereka tidak melihat gerakan Qin Fan, tetapi mereka cukup percaya diri dengan pertahanan mereka sendiri, jadi mereka memilih untuk mengabaikan atau membencinya. Abaikan aku. Melihat ini, Qin Fan tersenyum. Bas dengungan. Kemudian, dengan membalikkan tangannya, segel merah terang raksasa yang menjulang tinggi muncul dari sana seperti matahari terbit. Di atas segel raksasa itu, guntur menyambar, dan kekuatan misterius dan kuat terjalin. Ini adalah kekuatan magis Qin Fan. Sekarang Qin Fan memiliki kekuatan ilahi, dia akhirnya dapat mengendalikan segel yang mengguncang surga ini dengan bebas. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia sangat kuat. Dia telah menguasai segel yang mengguncang surga ini, dan dia sepertinya merasa bahwa dia telah menguasai seluruh dunia. Saya ingin melihat seberapa kuat cahaya emas pelindung tubuh Anda. Qin Fan tersenyum percaya diri lagi, membalikkan telapak tangannya lagi, dan kekuatan ilahi di tubuhnya bercampur dengan kekuatan benih ibel dan kekuatan dunia asli, terus-menerus ditanamkan ke dalam segel pengguncang surga. Besar, segel raksasa itu membengkak tertiup angin, dan terus tumbuh, menjadi seperti puncak gunung yang megah, dengan ukiran mantra misterius di atasnya, dan setiap pancaran kekuatan yang dipancarkan membuat orang merasa ketakutan. Apa ini? Dewa-dewa itu akhirnya mengubah warna mereka. Mereka secara intuitif merasa bahwa segel yang mengguncang bumi ini memberi mereka perasaan yang tidak enak, mengejutkan jiwa mereka. Melihat ini, wajah Qin Fan menunjukkan sedikit ejekan. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengendalikan segel yang mengguncang surga ini, dan kemudian dia benar-benar merasa bahwa artefak ini telah mencapai kekuatannya. Beri dia kepercayaan diri. Hancurkan. Lalu, dia menekan segel besar itu dengan kuat, pertama ke arah Bai Changtian. Dengan tekanan ini, lapisan ruang langsung hancur berkeping-keping seperti gelembung, dan cahaya merah terang melewati lorong luar angkasa. Dia dengan cepat turun ke atas kepala Dewa Changtian. Ledakan. Kekuatan segel merah terang besar ini bahkan lebih menakutkan daripada gunung emas 5 jari Bai Changtian barusan. Begitu mengenai, tepat pada pukulan pertama, cahaya keemasan dari pelindung tubuh yang terakhir tiba-tiba menjadi bersemangat. Benar saja, itu cukup kuat. Melihat pertahanan lawan tidak dapat ditembus dengan satu pukulan, Qin Fan dengan cepat mengangkat segel raksasa itu lagi. Dia memukulnya dengan keras lagi, dan gerakannya tampak seperti sedang menyegel kontrak pembongkaran, membasmi dengan tegas. Bengkak. Dia memukulnya dengan keras berulang kali, suaranya menggerahkan, dan setiap kali dia memukulnya dengan keras, membuat orang merasa ketakutan. Bukankah ini terlalu ganas? Pemilik pulau yang menyaksikan pemandangan ini. Mereka semua membuka mata lebar-lebar.
Beberapa pemilik pulau tanpa hak bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika merekalah yang berada di bawah segel merah terang saat ini. Jika penutup ini dilepas, semua tulangku mungkin akan patah bahkan jika aku tidak mati. Molly, pemilik pulau Molly tempat asal Qin Fan, diliputi ketakutan saat melihat sosok kuat Qin Fan. Dia mengingat beberapa tindakan Qin Fan terhadap yang terakhir ketika dia berada di pulau Molly. Pada saat ini, dia diam-diam merasa ketakutan. Dia juga takut jika Qin Fan mulai berdebat dengannya lagi. Dia memperhatikan dan memperkirakan bahwa dia tidak lagi cocok untuk Qin Fan. Semuanya, tolong terus dukung kami. Kami memiliki harapan. Dewa Ibel tidak bisa menahan perasaan bahagia saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Qin Fan akan memiliki kekuatan tempur yang menakutkan setelah merasakan kekuatan ilahi dan menggabungkannya dengan segel yang mengguncang surga. Bai Changtian juga mendapat bantuan formasi besar dewa, yang mengumpulkan kekuatan 7 dewa lainnya untuk membentuk tubuh dengan pertahanan yang sangat kuat. Tapi di bawah serangan kekerasan Qin Fan, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia memandang Qin Fan, dan pola formasi dewa yang awalnya ganas dan dingin di wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri yang tidak dapat dia bayangkan. Lawan merasakan kekuatan suci dalam waktu singkat ini, dan kendalinya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Ledakan, pukulan keras lainnya, klik, kali ini, Bai Changtian merasa pelindung cahaya emas aslinya yang kuat telah mulai retak. Dan begitu pertahanannya dipatahkan, bisa dibayangkan apa akibatnya jika segel pengguncang surga langsung menutupi tubuhnya. Semuanya, cepat kirimkan kekuatan sucimu kepadaku. Dia segera mengirim pesan ke dewa lain. Anak ini benar-benar penuh kebencian. Para dewa lainnya semuanya terlihat jelek. Melihat ini, mereka tidak punya pilihan selain menghentikan serangan mereka terhadap pemilik pulau lagi dan bergegas menyelamatkan Bai Changtian. Bas dengungan, formasinya berubah, dan cahaya keemasan yang kaya keluar dari tubuh Bai Changtian lagi, dan perisai cahaya pertahanan di tubuhnya menjadi lebih kuat lagi. Ketika Qin Fan menghancurkannya lagi, itu hanya meninggalkan riak di atasnya, dan tidak bisa dibuka seperti yang diharapkan. Binatang kecil, aku ingin melihat berapa banyak kekuatan suci yang bisa kamu gunakan. Menurut konsumsi seperti ini, kamu hanya bisa memukulnya paling banyak 10 kali lagi. Aku sudah menyiapkan formasi hebat ini selama ratusan tahun. Aku tidak percaya kamu masih menghadapinya. Kamu adalah satu-satunya yang baru saja merasakan kekuatan ilahi. Bai Changtian menjadi tenang dan menatap Qin Fan dengan cahaya menakutkan di matanya. Meskipun awalnya dia ingin berurusan dengan pemilik pulau terlebih dahulu, dia sekarang harus bertarung berlarut-larut dengan Qin Fan terlebih dahulu. Dia merasa kekuatan suci Qin Fan tidak dapat bertahan lama, dan pada saat yang sama, serangan ini tidak dapat mematahkan pertahanannya. Apakah menurutmu tidak ada yang bisa kulakukan terhadap cangkang kura-kuramu? Tetapi pada saat ini, Qin Fan menunjukkan senyuman lucu lagi, dan kemudian 4 spesies ibel di tubuhnya bergetar pada saat yang sama, dan bentuk ibel besar dimulai muncul di tubuhnya. Perlahan-lahan muncul di udara. Tirani tampilan segel pembalik surga yang dilakukan Qin Fan disaksikan oleh semua pemilik pulau. Jika mereka dihadapkan pada kehancuran yang mengerikan, bahkan pemilik pulau setingkat kaisar tidak akan mampu menahan lebih dari 3 pukulan. Namun, semua pemilik pulau juga tahu bahwa Bai Changtian terhubung dengan formasi dewa yang diunggulkan saat ini, dan pertahanan tubuhnya juga sangat kuat. Setelah Qin Fan gagal menghancurkan pertahanannya setelah menggunakan segel gemetar surga berkali-kali berturut-turut, semua pemilik pulau merasa sedikit cemas dan khawatir, dan bahkan sedikit kecewa pada awalnya. Bukan karena Qin Fan tidak cukup kuat, tetapi sisa-sisa para dewa ini terlalu siap dan telah mengoordinasikan formasi di pagi hari, sehingga sulit untuk dipatahkan. Tetapi pada saat ini, Qin Fan tiba-tiba menunjukkan wujud ibelnya. Semua pemilik pulau akrab dengan bentuk ibel ini. Dengan keterampilan bela diri ini, Qin Fan menunjukkan kekuatan yang besar dalam pertempuran jenius Pulau Dewa. Langit dan bumi berubah, dan ibel lahir. Spesies ibel berubah, dan hantu serta dewa dibantai. Pada saat ini, Qin Fan untuk sementara waktu menyingkirkan segel pembalik surga, matanya bersinar terang, dan dia menggumamkan sesuatu. Mengikuti kata-katanya, bentuk ibel besar muncul di kehampaan, menjulang tinggi dan menjulang tinggi di atas langit dan bumi. Bas dengungan. Keempat lengan seperti ibel secara bertahap berpindah dari tubuh Qin Fan ke tubuh seperti ibel, menjadi lebih kuat, seperti pilar surga yang terisolasi di udara. Langkah Qin Fan tampaknya lebih kuat dari pertandingan sebelumnya. Bisakah itu menghancurkan pertahanan Bai Changtian? Bai Changtian sendiri juga telah berlatih, tubuh suci Dewa Su yang berkaca-kaca.
Kekuatan pertahanannya tidak dapat diremehkan, dan diperkirakan tidak akan mudah untuk diguncang. Seorang pemilik pulau memandang Su Shen, yang memiliki wajah jelek saat ini, dan ragu-ragu untuk berbicara. Aku hanya tidak tahu apakah ilmu bela dirinya bisa digabungkan dengan kekuatan dewa. Jika digabungkan dengan kekuatan dewa, mungkin bisa menghancurkannya. Akan lebih sulit jika hanya mengandalkan kekuatan dunia asli. Komentar Dewa Pedang. Sepertinya kekuatan fusi belum ada, tapi saya percaya bahwa dengan pemahaman dan kemampuan penginderaan Qin Fan, ini hanya masalah waktu, kata Dewa Ibel dengan keras. Dewa Ibel masih percaya pada Qin Fan. Di luar formasi, Bai Changtian melihat Qin Fan melakukan gerakan ini dan mencibir di wajahnya, apakah karena saya tidak memiliki cukup kekuatan suci sehingga saya harus menggunakan seni bela diri. Tapi alasan mengapa saya dikalahkan oleh gerakan Anda adalah hanya karena aku tidak mau. Baru saja memperlihatkan kekuatanmu, sekarang kamu ingin menghancurkan pertahananku dengan gerakan ini. Jika orang ini juga terjebak dalam formasi dewa yang diunggulkan, tidak perlu melakukan ini. Dia bisa dibasmi hanya dengan serangan acak. Para dewa lain mau tidak mau merasa kesal dalam formasi besar, seseorang harus memperhitungkan serangan dalam formasi, dan pada saat yang sama mengalokasikan kekuatan untuk membantu Bai Changtian melawan Qin Fan. Formasi ini secara alami menakutkan di dalam formasi, tetapi Qin Fan berada di luar formasi, itulah mengapa hal itu menyebabkan begitu banyak masalah bagi mereka. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah itu bisa dipatahkan. Wajah Qin Fan menjadi serius, dan kemudian sidik jarinya berubah, dan kemudian 4 lengan yang mengendalikan fase Ibel jatuh pada saat yang sama, dan 4 tinju yang tampak seperti meteorit, langit tiba-tiba menghantam Bai Changtian dan menghancurkannya. Di saat yang sama, dia juga mencoba mengintegrasikan tinju ajaib dengan kekuatan suci. Namun memang tidak mudah untuk memadukan ilmu bela diri dengan kekuatan, apalagi semakin kuat ilmu bela diri maka semakin sulit untuk memadukannya. Bahkan ia hanya bisa mengeksplorasi, merasakan, dan mencoba secara perlahan. Itu hanya usaha yang sia-sia. Bai Changtian sangat percaya diri saat ini. Dia dapat melihat bahwa penampilan Ibel Qin Fan tidak mengandung kekuatan suci. Dia percaya bahwa serangan tanpa kekuatan suci tidak akan mampu menghancurkan pertahanannya. Boom, 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 keempat tinju Ibel itu dengan cepat menjelajah ruang angkasa dan menyerang dengan keras cahaya emas pertahanan Bai Changtian. Gemuruh, gemuruh. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan seluruh formasi bergetar sedikit, sementara cahaya keemasan pertahanan di tubuh Bai Changtian terus berkedip. Bisakah itu dipatahkan? Pemilik pulau melihatnya sebagai antisipasi. Selama Qin Fan mematahkan pertahanan Bai Changtian, itu akan berdampak pada seluruh formasi dewa yang diberikan, dan kemudian mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ekspresi Qin Fan tenang saat ini, dia mengendalikan serangan fase Ibel. Di satu sisi, pikiran spiritualnya tenggelam ke dalam tubuhnya, mencoba mengintegrasikan kekuatan ilahi. Selama itu menyatu dengan kekuatan suci, kekuatan tinju sihirnya bisa meningkat pesat. Merasa dan mencoba. Pada saat ini, tampaknya benang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan kemudian menarik fase Ibel besar dan mengendalikan 4 lengan Ibel. Keduanya bukanlah satu, tetapi tampaknya menjadi satu fase Ibel di tubuhnya. Kekuatan benih dan kekuatan ilahi terus berkomunikasi dan mencoba untuk bergabung. Waktu berlalu dengan lambat. Cahaya keemasan di tubuh Bai Changtian terus berkedip-kedip, namun dia akhirnya menahannya dan tidak roboh. Formasi tersebut terus bergetar, namun pada akhirnya masih aman dan tidak terpengaruh. Itu tidak rusak. Pemilik pulau tidak bisa menahan perasaan kecewa, menunjukkan ekspresi sedih. Sekarang bahkan seni bela diri terkuat Qin Fan tidak dapat mematahkan pertahanan Bai Changtian. Apakah kita benar-benar akan binasa di sini hari ini? Melihat hantu Dewa Agung yang terus-menerus mengembun di langit, dan kekuatan sejati Dewa Agung kuno yang semakin kuat, pulau-pulau tanpa judul yang tidak kuat itu cukup bahkan ada sedikit keputusasaan di wajah Dewa. Semuanya, tenanglah. Mungkin Qin Fan masih bisa menerobos. Kami, pemilik pulau, bertanggung jawab untuk melawan bagian pertama dari kekuatan besar Dewa Besar. Dewa Ibel menyemangati semua orang lagi, tapi dia juga tidak percaya diri di dalam hatinya. Terlalu sulit untuk merasakan kekuatan suci dalam waktu sesingkat itu dan sekarang harus menggabungkan kekuatan suci dengan seni bela diri. Dewa Pedang menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, seorang jenius di dunia baru, tapi dia tidak bisa melakukannya. Sangat sulit bagi anak ini. Sebaiknya kita bertahan. Jika tidak, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk meledakkan formasi penganugerahan dewa ini. Tidak peduli apa, kita semua tidak bisa mati di sini. Di udara,
Qin Fan juga mengerutkan kening saat ini. Karena induksi kekuatan suci pada awalnya sangat lancar, dia sangat percaya diri sekarang, tetapi sekarang dia belum berhasil mengintegrasikan kekuatan suci dan gagal mematahkan pertahanan Bai Changtian. Ada apa? Qin Fan melayang di udara, menundukkan kepalanya sambil berpikir. Haha, aku baru saja mengatakan bahwa dengan formasi besar para dewa di sini, mustahil bagimu untuk menembus pertahananku. Kamu sebaiknya minggir saja dan lihat kami membasmi 72 pemilik pulau ini. Dengan liar dan berkata, meskipun perisai itu diguncang oleh gerakan tinju Ibel Qin Fan barusan, perisai itu dengan cepat diisi ulang oleh formasi penganugerahan dewa. Kecuali jika dipatahkan sekaligus, formasi dewa yang diunggulkan dapat dengan cepat mengisi kembali pertahanannya. Semuanya bergerak dengan seluruh kekuatan kita. Melihat pertahanannya masih utuh, sisa-sisa para dewa lainnya ditentukan, dan kemudian mulai menggerakkan pola formasi di tubuh mereka hingga batasnya, mengaktifkan formasi besar para dewa secara maksimal. Berdengung tubuh virtual Dewa Agung dalam formasi berangsur-angsur menjadi padat pada saat ini. Kekuatan mengerikan dari Dewa Agung ditekan dari langit seperti suatu zat, dan kemudian tubuh virtual Dewa Agung perlahan-lahan terangkat. Ada telapak tangan besar, dan ada teratai besar berwarna-warni di telapak tangan. Ada kekuatan misterius dan kuat yang terkondensasi di atasnya, yang mengandung kehancuran dan keputusasaan. Itu terlalu menakutkan, hanya mengandalkan mayat besar ini untuk memanggil roh sejati kuno yang begitu kuat. Jika Dewa Agung benar-benar dibangkitkan, betapa menakutkannya itu. Merasakan aura menakutkan yang terpancar dari teratai warna-warni, pemilik pulau wajah terkejut. Karena formasi besar para dewa dan kerjasama dari 8 dewa kecil, pola formasi saling menstimulasi. Roh sejati dari Dewa Agung sudah memiliki sekitar setengah dari kekuatan Dewa Agung teratai warna-warni turun. Saya khawatir tidak banyak dari pemilik pulau ini yang akan selamat. Kekuatan Dewa Agung hanya bisa ditandingi oleh para dewa manusia di antara kita manusia. Pemilik pulau merasa berat di hati mereka dan sulit bernapas. Mereka jauh lebih lemah dari dewa manusia, dan bersama-sama mereka mungkin tidak sekuat dewa manusia. Di zaman kuno itu, baik dewa maupun orang kuat jauh lebih kuat dari sekarang, sangat kuat. Saya tidak tahan lagi. Banyak pemilik pulau tanpa hak yang pucat saat ini, dengan darah mengalir dari sudut mulut mereka, pada level mereka, sudah sulit untuk terluka. Akhirnya aku menemukannya. Tubuh Dewa Agung ada di sini. Pada saat ini, Kaisar Yuan tiba-tiba berseru. Dia sedang mencari tubuh Dewa Agung dan ingin menghancurkan formasi besar, tetapi Di menemukannya pada menit terakhir. Di mana itu? Bisakah itu dihancurkan dengan cepat? Dewa Pedang mengerutkan kening dan bertanya. Sekarang serangan roh kuno yang sebenarnya dari Dewa Agung akan segera turun, dan tidak banyak waktu tersisa bagi mereka. Mungkin perlu waktu 5 menit untuk istirahat, kata Kaisar Yuan dengan suara yang dalam. Tidak ada cukup waktu. Ini akan memakan waktu paling lama 3 menit. Segera serangan terkuat dari roh kuno Dewa Agung yang sejati akan diluncurkan terhadap kita. Kecuali Qin Fan menghancurkan pertahanan sisa-sisa dewa di luar ini, dia bisa bantu kami mengulur waktu. Dewa Pedang menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata. Sekarang semuanya sudah berakhir, kita hanya bisa bertarung. Yuan Huang, kamu, Dewa Pedang dan beberapa pemilik pulau lainnya akan turun dan menghancurkan mayat itu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu semua orang memblokir serangan dewa besar ini. Dewa Pedang berkata dengan dingin, itu sangat mengagumkan. Dan aku, lagi pula, ini kematian, pertaruhkan saja nyawamu. Bahkan jika saya mati, saya tidak bisa membiarkan sisa-sisa ini berhasil. Saya hanya berharap jika kami mati, Anda dapat membantu menjaga anggota keluarga. Semua pemilik pulau lainnya setuju. Pada saat terakhir ini, secara mengejutkan orang-orang ini tampak bersatu. Di luar formasi, tidak, mereka menemukan tubuh Dewa Agung. Bai Changtian dan sisa-sisa dewa lainnya juga memperhatikan tindakan Kaisar Yuan dan yang lainnya, dan mau tidak mau mengubah ekspresi mereka sedikit. Jangan takut, hukuman Dewa Teratai hampir selesai, mereka tidak akan bisa tiba tepat waktu. Ya, mereka terlambat. Mendengar ini, para dewa lainnya menjadi tenang. Semuanya, sepertinya kalian telah melupakanku. Tapi pada saat ini, suara yang sedikit bercanda tiba-tiba terdengar di udara. Kemudian Ibel besar muncul di suatu tempat, menjulang tinggi dan memandang ke bawah ke dunia. Trik yang sama lagi, kamu keras kepala sekali. Bai Changtian hanya mencibir dengan nada menghina. Namun, senyumannya dengan cepat mengeras. Karena yang mendarat kali ini bukanlah tinju Ibel seperti sebelumnya, melainkan segel merah terang yang menggetarkan langit yang diangkat tinggi oleh keempat lengan Ibel.
Segel setan! Segel setan! Begitu Qin Fan selesai berbicara, dia melihat 4 lengan dari bentuk ibel besar, mengangkat segel merah besar tinggi-tinggi, dan kemudian menghantamkannya ke tubuh Bai Changtian. Baru saja, dia akhirnya memikirkan cara untuk menggunakan seni bela diri dengan kekuatan suci, yaitu dengan menggunakan segel pembalik surga sebagai medianya, membuat mereka semakin kuat. Melihat keempat lengan dari gambar ibel itu meraih segel merah besar dan jatuh, Bai Changtian tidak bisa menahan wajahnya berubah warna. Pada saat ini, segel yang memutar langit tiba-tiba muncul dengan cahaya ilahi, dan ada suara gemuruh di atasnya. Lihat saja, pergi dan rasakan kekuatan yang menakutkan. Apakah dia meningkatkan seni bela dirinya lagi? Ketika pemilik pulau melihat ini, mereka terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Fan dapat meningkatkan seni bela diri lainnya dalam waktu sesingkat itu. Kekuatan gerakan seni bela diri ini memang telah ditingkatkan lagi. Ditambah dengan segel merah besar, itu dapat dianggap sebagai perpaduan kekuatan ilahi, dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Dewa ibel itu diam-diam terkejut memberinya terlalu banyak kejutan. Sepertinya kita bisa mematahkan pertahanan Bai Changtian, kan? Pemilik pulau mendapatkan kembali harapan dan dengan cepat menggunakan semua trik mereka untuk menahan tekanan formasi. Ledakan. Di luar formasi, segel merah terang besar dihancurkan dengan keras di bawah kendali 4 lengan ibel. Ada suara getaran. Kali ini, pemilik pulau dalam formasi merasakan getaran keras. Roh Dewa Agung yang sebenarnya, yang akhirnya terkondensasi menjadi bentuk, benar-benar mulai bergetar dari cahaya ke cahaya, dan padam kapan saja. Cahaya keemasan pertahanan di tubuh Bai Changtian tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan akibat benturan tersebut, dan ekspresi 7 sisa dewa lainnya berubah secara drastis saat ini. Dukungan. Dewi Zhouruo berteriak dengan dingin dan mengerahkan sejumlah besar kekuatan pertahanan untuk mendukung Bai Changtian. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menggabungkan keterampilan bela diri ini dengan senjata begitu cepat dan menjadi begitu kuat? Bai Changtian mengertakkan gigi saat ini, tidak dapat mempercayainya di dalam hatinya. Bahkan para dewa yang bereinkarnasi ini tidak dapat melakukan ini sebelum ingatan mereka pulih. Mungkinkah Qin Fan juga merupakan dewa yang bereinkarnasi, tetapi ingatannya belum pulih sehingga dia tidak mengetahuinya. Dengungan. Namun dia tidak diperbolehkan berpikir terlalu banyak. Segel merah terang yang menjulang tinggi menghantam perisai cahaya pertahanannya lagi. Riak seperti air danau bermekaran di atasnya, dan dia terus menyerap kekuatan dari formasi dewa yang diunggulkan. Klik. Namun, pada akhirnya, dia masih tidak bisa menahan pukulan mengerikan ini. Dengan satu pukulan, retakan yang mengejutkan tiba-tiba muncul di perisai cahaya keemasan yang tampak kokoh, dan kemudian dengan cepat naik dan menyebar seperti tanaman merambat, langsung menghancurkan semua pertahanannya. Kali ini, kekuatan serangan dari segel pembalik surga fase ibel terlalu ganas, seperti badai yang dahsyat. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Ah tunggu, Qin Fan, mungkinkah kamu juga dewa yang bereinkarnasi dan kamu tidak mengetahuinya? Kamu harus tahu bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik bagi kami para dewa. Selama kami membasmi semua pemilik pulau ini, maka kita bisa keluar dan bersatu dengan dewa reinkarnasi lainnya. Ada kemungkinan besar kita bisa memulihkan pemerintahan asli kita. Melihat segel merah raksasa itu akan menghancurkan pertahanannya sepenuhnya, Bai Changtian berteriak pada Qin Fan terlepas dari perjuangannya. Aku adalah dewa yang bereinkarnasi dan aku sendiri tidak mengetahuinya. Qin Fan sedikit terkejut, tapi kemudian dia berkata dengan tenang, saya sangat yakin bahwa saya adalah manusia. Anda harus menerima kematian saja. Kemudian, segel pembalik langit berwarna merah terang sepertinya terus menekan ke bawah lagi. Kakak, jangan. Bai Changtian meraung dengan enggan, tetapi Qin Fan tidak mau mendengarkannya. 4 lengan seperti ibel meraih segel merah besar. Pada saat ini, kekuatan suci di tubuhnya terus meledak, dan akhirnya dia adalah pertahanan di tubuhnya benar-benar hancur. Perisai cahaya keemasan di tubuhnya dengan cepat hancur. Titik-titik cahaya tersebar. Segel ibel Puff Qin Fan sangat kuat. Kemudian dia langsung meledakkan tubuh suci Bai Changtian yang berkaca-kaca, dan yang terakhir tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Pola susunan dewa di tubuhnya berwarna hitam dan merah, membuatnya terlihat sangat ganas. Akibatnya, Bai Changtian, salah satu titik formasi, terluka, dan formasi penyegel dewa secara alami bergetar hebat. Roh sejati Dewa Langit Agung dan teratai 7 warna, yang akhirnya terkondensasi, mulai menyebar. Butuh banyak waktu untuk bersatu kembali. Rusak? Bagus. Pemilik pulau sangat terkejut dan bersemangat. Di sisi lain, ketika Qin Fan mengambil kembali segel pembalik surga,
rambut Bai Changtian menjadi berantakan dan wajahnya tampak mengerikan. Ah, binatang kecil, aku tidak bisa mengampunimu. Setelah melihat perubahan formasi, dan kemudian melihat sosok di udara, dia berharap bisa segera menerkamnya untuk memakan dagingnya dan meminum darahnya. Mereka akan menangkap ke-72 pemilik pulau dalam satu gerakan, tetapi pada saat ini formasinya hancur. Tidak hanya Bai Changtian, tetapi 7 sisa dewa lainnya semuanya ketakutan dan marah saat ini. Mereka semua memandang Qin Fan, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh selama beberapa generasi, dengan mata merah, seperti binatang buas yang mencoba memilih seseorang. Dan gigit. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang membuat persiapan ratusan tahun mereka sia-sia bukanlah pemilik pulau yang lolos dari jaring, tetapi seorang kontestan yang baru saja berpartisipasi dalam kompetisi jenius Pulau Dewa. Orang kecil yang dulu hanya mereka manfaatkan, kini orang kecil inilah yang mengacaukan keadaan secara keseluruhan. Sekarang dalam formasi, Kaisar Yuan dan yang lainnya sedang mencari dan menghancurkan tubuh Dewa Agung, dan Qin Fan berada di luar untuk menghancurkannya. Situasi sisa-sisa dewa ini menjadi sangat tidak menguntungkan. Ditemukan, lakukan dengan cepat. Suara Kaisar Yuan dan pemilik pulau lainnya datang dari formasi. Tidak, serang. Bai Changtian dan yang lainnya semuanya terkejut. Bahkan Bai Changtian tidak peduli dengan lukanya dan melemparkan dirinya ke dalam formasi lagi. Roh sejati yang mengendalikan Dewa Agung ingin menghentikan Yuan Huang dan yang lainnya. Bunga teratai 7 warna terus tumbuh, dan kecemerlangan 7 warna di atasnya terus bersinar. Bunga teratai dewa ini sepertinya belum mencapai titik terkuatnya, namun saat ini sudah tidak mungkin lagi untuk terus menyeduh energi, dan itu harus mulai jatuh dari langit terlebih dahulu. Huhuhuhuhu. Lotus memurnikan dunia. Bunga teratai 7 warna membawa semacam keagungan dan keagungan, dengan kesucian dan kehancuran. 5 elemen terbalik, disertai angin dan guntur, panas dan dingin, dan kecemerlangannya berputar dengan sangat lambat tapi juga sangat cepat, dengan targetnya adalah pemilik pulau di bawah mereka. Teratai adalah bunga reinkarnasi dan bunga penyucian. Bunga teratai 7 warna milik Dewa Agung melambangkan penghakiman. Kemunculannya berarti menghapus dosa dunia. Dan Dewa berkata, adalah dosa jika tidak percaya padaku. Orang berdosa harus diadili. Kemunculan bunga teratai 7 warna ini melambangkan kehendak para dewa, dengan semacam kekuatan pemurnian yang seolah mampu menundukkan segalanya. Kami datang. Hati-hati semuanya. Meskipun teratai dunia murni ini tidak terlihat seperti negara terkuatnya, pemilik pulau dapat merasakan betapa menakutkannya itu. Apakah saya bersalah? Menghadapi kecemerlangan 7 warna ini, beberapa pemilik pulau yang berkekuatan relatif rendah sepertinya merasakan dosa mereka sendiri untuk sesaat, melahirkan ilusi bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk hidup, atau bahwa mereka perlu menebus diri mereka sendiri. Haruskah aku binasa? Saat teratai 7 warna turun, kekuatannya memiliki dampak yang lebih besar. Serangan ini tidak hanya menargetkan tubuh, tetapi juga menargetkan jiwa dan roh dipenuhi dengan kelesuan. Ini mencerminkan warna yang sangat menyakitkan. Tubuhku kotor, jiwaku kotor, aku perlu disucikan. Seorang pemilik pulau tiba-tiba menangis, berlutut di tanah, memejamkan mata dan menunggu kematian datang. Saya bersedia mati, saya bersedia diselamatkan. Sebagian besar pemilik pulau dengan kekuatan rendah kehilangan perlawanan mereka. Haha, sial, apa yang kamu ketahui tentang dunia manusia? Beberapa pemilik pulau tertawa dan mengutuk, tapi mereka tetap terpengaruh oleh Pure World Lotus. Karena kamu ingin memurnikan dunia, mengapa tidak menyelamatkannya? Aku memiliki pedang untuk mempertahankan niat awalku. Dewa pedang memegang pedang dan naik ke langit tanpa henti. Kekuatan apa yang dimiliki bunga teratai 7 warna ini? Melihat pemandangan ini, Qin Fan merasa sangat terkejut. Siapa pemilik pulau ini? Merekalah makhluk yang menggerakkan angin dan hujan di dunia baru. Perkataan mereka dapat mempengaruhi kehidupan dan kematian ratusan juta orang, meskipun mereka bukan dewa, mereka seperti dewa di mata banyak orang. Namun di bawah Dewa Agung ini, di bawah bunga teratai murni ini, dia tiba-tiba menjadi begitu rendah hati dan tidak berarti. Bahkan Qin Fan sendiri sejenak terganggu ketika matanya bersendewa dengan bunga teratai 7 warna. Mungkinkah ini kekuatan para dewa kuno? Mengerikan. Qin Fan akhirnya pulih setelah menggigit ujung lidahnya, masih merasa ketakutan. Dia bisa membayangkan betapa menakutkannya dewa-dewa ini di zaman kuno, dan betapa besar keberanian yang dibutuhkan nenek moyang manusia dan dewa untuk berani melawan mereka. Apakah kita ingin memulihkan kekuasaan para dewa di dunia ini, dan membiarkan semua manusia menjadi bodoh, menyanyikan pujian setiap hari, dan terus hidup seperti hewan peliharaan hanya dengan pengabdian? Matanya gemetar. Saat demam,
Ada emosi dan naluri yang tak terlukiskan keluar dari tubuh. Hancurkan untukku. Dalam sekejap, matanya menjadi merah, dan keempat lengan yang sekali lagi mengendalikan fase Ibel mengangkat segel merah besar itu tinggi-tinggi, dan menghancurkannya di udara menuju Bai Changtian dan orang lain di bawah. Ledakan, 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 ledakan. Yang pertama adalah menghancurkan dewa ini dengan berpura-pura adil alih-alih memberikan keadilan. Pukulan kedua, hancurkan dewa ini karena palsu dan sombong tetapi ikut campur dalam dunia manusia. Pukulan ketiga, hancurkan dewa yang serakah dan kejam tetapi mengajari orang untuk memberi. Qin Fan tiba-tiba menjadi sangat gila. Dia ingin menghilangkan kabut dunia, dia ingin memecahkan kebingungan dunia. Segel merah besar jatuh dari langit lagi dan lagi, menghancurkan cahaya keemasan yang melindungi para dewa satu persatu, dan menghancurkan setiap dewa secara terbalik. Formasi dewa yang dianugerahkan besar mulai bergetar, hantu dewa besar bergetar, dan cahaya teratai murni berangsur-angsur memudar. Sepertinya semuanya hampir berakhir. Namun pada akhirnya, Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri, apa cara yang benar di dunia ini? Bunga teratai ini melambangkan kekuatan Dewa Agung. Pemilik pulau yang diselimuti cahaya bunga teratai ini semuanya terpengaruh. Itu adalah sesuatu yang menjangkau langsung ke kedalaman jiwa dan raga mereka, membuat hati mereka bergetar. Mereka semua takut akan kekuatan mengerikan dari bunga teratai 7 warna ini. Tetapi ketika Qin Fan melihat bunga teratai murni ini, dia tiba-tiba sangat tersentuh, dan kemudian menunjukkan kekuatan yang besar. Dia merasa seperti pernah melihat bunga teratai 7 warna ini di suatu tempat sebelumnya. Pengaruh bunga teratai inilah yang membuat emosi di dalam hatinya tercurah dengan derasnya, termasuk keengganan, kebencian, dan segala macam hal. Tidak menjelaskannya dengan jelas, caranya tidak jelas. Tampaknya ini semua tentang dewa-dewa kuno. Dia memikirkan kembali halusinasi yang dia alami ketika dia memasuki medan perang para dewa untuk memurnikan alam asli Dewa Naga, apa yang para dewa di dalamnya lakukan terhadap dunia, dan kesulitan yang dialami manusia. Jadi setelah melihat teratai dunia murni ini, dia sekali lagi teringat akan emosi yang dia rasakan saat itu, dan akhirnya melampiaskannya pada sisa-sisa para dewa melalui segel pengguncang surga. Kemudian, dia tiba-tiba terbangun lagi. Apa cara yang benar di dunia? Dia juga tidak tahu, dia hanya tahu bahwa nasib manusia harusnya dikendalikan oleh manusia itu sendiri, bukan oleh para dewa tersebut. Dengan cara ini, di bawah serangan kekerasan Qin Fan, cahaya emas pelindung tubuh Bai Changtian dan 8 orang lainnya telah benar-benar redup, dan tubuh mereka bergoyang ke sana kemari, dan formasi penganugerahan dewa juga menjadi goyah. Qin Fan sendirian menghancurkan formasi besar yang dapat menjebak ke-72 pemilik pulau. Formasi penyegel dewa ini mulai mengendur. Cepat dan putuskan hubungan antara mayat Dewa Agung dan formasi ini. Kita bisa keluar dari masalah. Saat bunga teratai pemurni meredup, banyak pemilik pulau yang sadar akan hal ini waktu. Ketika saya datang, saya merasa senang ketika melihat situasi formasi. Dewa Pedang menolak pendaratan bunga teratai dunia murni dengan pedangnya sendiri, dan beberapa pemilik pulau juga menggunakan kekuatan mereka untuk melawan. Sekarang kekuatan teratai dunia murni ini telah sangat berkurang, selama mereka bisa menahannya lebih lama. Begitu formasinya rusak, mereka akan aman. Orang pembawa sial, bagaimana mungkin binatang kecil ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Pada saat ini, Bai Changtian dan yang lainnya terkejut dan marah. Melihat formasi dewa yang diberikan akan segera dipatahkan, mereka mengertakkan gigi dan berjuang untuk berdiri lagi. Kembali ke posisi. Kita tidak bisa melepaskan pemilik pulau ini hari ini apapun yang terjadi. Bahkan jika kita mengorbankan tubuh kita saat ini, kita harus menyimpannya di sini. Ya, meski kita menyerahkan tubuh ini, kita bisa bereinkarnasi sebagai parasit. Jika kita melewatkan kesempatan ini, akan lebih sulit lagi berurusan dengan pemilik pulau ini lain kali. Bai Changtian juga berkata dengan dingin saat ini. Oke, sekarang mari kita persiapkan pengorbanan kita dan hadapi pemilik pulau ini terlebih dahulu. Sisa-sisa dewa lainnya juga mengangguk, dan ekspresi mereka berubah dingin dan tegas. Adapun Qin Fan, dia sekali lagi diabaikan oleh mereka. Bagaimanapun, mereka semua siap menyerahkan tubuh manusia mereka saat ini, jadi tentu saja mereka tidak lagi mengkhawatirkan Qin Fan. Selain itu, mereka juga dapat melihat bahwa Qin Fan sudah kelelahan karena pukulan keras yang baru saja terjadi, dan itu tidak akan berdampak banyak pada tindakan mereka selanjutnya. Ayo, persembahkan tubuhku kepada Dewa Agung kuno, dan jiwa sejatiku tidak akan pernah mati. Saya melihat mereka semua menggumamkan kata-kata,
dan pola formasi ilahi di tubuh mereka terus berkedip. Darah bahkan perlahan mulai merembes keluar dari atas. Apa yang akan mereka lakukan? Qin Fan, yang memulihkan kekuatannya karena konsumsi berlebihan, mau tidak mau menyempitkan matanya saat melihat ini. Dia tidak bisa menebak perilaku sisa-sisa para dewa ini, tapi dia secara intuitif merasa bahwa orang-orang ini harus melakukan beberapa keterampilan rahasia, dan mungkin harus mengorbankan tubuh mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan formasi. Apa? Saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, membuatnya tampak seperti perselingkuhan yang menyeramkan telah terjadi. Pada saat ini, daging dan darah dari sisa-sisa para dewa ini dengan cepat berubah menjadi darah dan mengalir ke dalam formasi, dan seluruh formasi dewa yang diberikan menjadi berdarah dan merah. Dan tulang-tulang mereka perlahan-lahan terekspos dari tubuh mereka. Tulang putih dengan pola rumit terlihat mengerikan. Sisa-sisa 8 dewa ini segera berubah menjadi kerangka tanpa daging dan darah. Mereka tampak sangat mengerikan sehingga tidak ada yang berani melihat langsung ke arah mereka. Apa yang dilakukan sisa-sisa ini? Pemilik pulau juga terkejut. Pada saat yang sama, mereka merasakan tekanan dari formasi tersebut meningkat dengan cepat, dan kemudian darah mengalir ke tanah, dan kemudian seluruh bumi berguncang. Ledakan. Suara guncangan besar terdengar di bawah tanah, dan bumi tiba-tiba retak saat ini. Apa yang terjadi? Segera terdengar suara kaget dan ketakutan dari Kaisar Yuan dan yang lainnya, dan segera setelah suara mereka jatuh, bayangan besar muncul dari tanah. Itu adalah kerangka yang sangat besar, tapi sekarang ditutupi dengan lapisan darah. Sepertinya daging dan darahnya telah tumbuh lagi, tapi itu memberi orang perasaan yang lebih ganas dan menakutkan. Itu adalah tubuh Dewa Agung. Apakah mayat Dewa Agung ini masih hidup? Semua pemilik pulau tercengang dan tidak dapat mempercayainya. 8 sisa inilah yang memindahkan daging dan darah mereka sendiri ke tubuh Dewa Agung, dan kemudian membiarkan mayat itu untuk sementara dikendalikan oleh mereka. Buk Sage yang berpengetahuan luas juga berkata dengan terkejut. Apakah mayat Dewa Agung ini memiliki kekuatan serangan? Tanya seorang pemilik pulau, semuanya berjaga-jaga. Fakta bahwa tubuh Dewa Agung ini tidak mengalami kerusakan sama sekali dalam waktu yang lama menunjukkan bahwa ia sangat keras dan bahkan kebal terhadap serangan biasa. Di zaman kuno, sangat sulit untuk benar-benar membasmi Dewa Agung. Bahkan di antara manusia dan para dewa, tidak semua orang memiliki kekuatan seperti itu. Mata Su Sheng penuh ketakutan. Dia melihat mayat dan roh sejati kuno semakin dekat dan berkata, jika saya tidak salah, sisa-sisa ini pasti ingin menggabungkan yang sebenarnya roh Dewa Agung dengan mayat ini, dan pada saat itu mereka bahkan akan dapat memulihkan hingga 3/4 kekuatan Dewa Agung kuno, dan kemudian mereka akan menjadi lebih menakutkan. Kita tidak bisa membiarkan mereka bersatu, kita harus menghentikannya. Pemilik pulau lainnya ketakutan, merasakan keseriusan ketegangan saat ini. Semuanya menyerang bersama-sama. Pada saat ini, energi pedang di seluruh tubuh Dewa Pedang mengembun, dan dia menyerang mayat Dewa Agung. Cahaya pedang panjang menembus kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya pedang ini tidak terlihat menyilaukan dan indah, namun hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasakan ketajaman yang tiada taraf, seolah-olah setiap sel ditusuk oleh pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Pemilik pulau biasa hampir tidak sanggup menanggungnya. Bisa dibayangkan jika pedang seperti itu menimpa tubuh, bahkan pemilik pulau setingkat gelar pun pasti tidak akan selamat. Jika itu adalah pemilik pulau biasa, saya khawatir dia setidaknya akan terluka parah atau bahkan mati. Klik. Namun, pedang sekuat itu jatuh ke mayat Dewa Agung. Formasi kompleks di atasnya berkedip dengan cahaya merah, dan kemudian pedang itu hanya meninggalkan bekas yang tidak terlalu dalam. Bahkan tindakan Dewa Agung ini hanya berhenti sebentar. Ini terlalu mesum. Melihat ini, pemilik pulau lainnya tidak bisa menahan nafas. Sekarang keduanya begitu menakutkan sebelum digabungkan. Apa yang akan terjadi setelah keduanya digabungkan? Semuanya, serang dengan cepat. Sisa-sisa para dewa itu tidak akan bisa bertahan lama. Kita harus menunda waktu sebanyak mungkin. Dewa Pedang berkata lagi, dan kemudian melancarkan serangan yang lebih kuat. Ya, ayo kita serang bersama. Kemudian pemilik pulau lainnya bereaksi, dan kemudian satu demi satu mereka juga mulai menyerang mayat Dewa Agung, berharap untuk mencegahnya menyatu dengan roh kuno Dewa Agung yang sebenarnya. Tidak ada gunanya. Kamu mati hari ini. Kamu mati. Bai Changtian, yang daging dan darahnya tipis saat ini, meraung liar dengan suara yang terdengar seperti gesekan tulang. Cobalah yang terbaik untuk mengaktifkan kombinasi mayat dewa dan roh kuno yang sebenarnya. Saat itu, ledakan. Di udara, segel merah raksasa jatuh dari langit lagi,
menghantamnya dengan keras, menyebabkan suaranya berhenti tiba-tiba. Kali ini, karena tidak ada cahaya keemasan pelindung, bahkan tulangnya pun hancur berkeping-keping. Beberapa tulang pendukung yang tersisa kesulitan untuk bergerak. Apakah kamu terlalu bahagia terlalu cepat? Sosok Qin Fan muncul di segel besar berwarna merah terang. Pada saat ini, dia meraih segel pembalik surga dengan 6 tangan, dan tidak memanggil fase Ibel, tetapi menggunakan fase Ibel untuk merasukinya. Kekuatannya mungkin lebih rendah daripada segel Ibel. Namun konsumsinya harus lebih kecil, yang cukup untuk menghadapi Bai Changtian, Dewa Changtian yang tidak memiliki cahaya emas pertahanan. Bagaimana mungkin, bagaimana kekuatan sucimu pulih begitu cepat? Sisa-sisa dewa lainnya semuanya terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Qin Fan sepertinya hampir menghabiskan semua kekuatan magisnya sekarang. Memikirkan perilaku pihak lain sebelumnya, serangan intensitas tinggi tidak mungkin mempertahankan kekuatan suci. Tidak, ini hanya yang terakhir kali. Qin Fan menyeringai. Ledakan. Karena Bai Changtian yang paling kritis telah hilang, tubuh Dewa Agung dalam formasi tiba-tiba runtuh. Pemilik pulau terselamatkan. Tidak apa-apa, pemilik pulau masih ketakutan saat ini. Ah, kita gagal. Basmi kamu binatang kecil. Pada saat ini, 7 sisa dewa lainnya menjadi sangat gila dan bergegas menuju Qin Fan. Bai Changtian meninggal lebih awal, yang berarti mereka tidak lagi memiliki harapan. Ketujuh sisa dewa ini semuanya memiliki kemampuan yang sangat kuat, dan masing-masing sebanding dengan gelar Master Pulau. Pada saat ini, kekuatan ilahi Qin Fan telah habis, jadi dia merespons dengan serangan 1 lawan 1. Cepat selamatkan Qin Fan. Pemilik pulau yang diselamatkan juga mengetahui situasi yang sedang dihadapi Qin Fan, dan buru-buru keluar dari formasi. Sungguh ironis untuk mengatakan bahwa belum lama ini, kebanyakan dari mereka curiga bahwa Qin Fan adalah sisa para dewa, tetapi sekarang mereka sepenuhnya bergantung pada dewa untuk menyelamatkan mereka. Jika pihak lain mati di sini sekarang, sebagian besar dari mereka akan beberapa orang tidak akan merasa senang dengan hal itu. Sudah terlambat. Formasi besar para dewa baru mulai mengendur ketika sisa-sisa 7 dewa pergi. Pada saat ini, 7 sisa dewa telah mengepung Qin Fan, dan pemilik pulau belum punya waktu untuk itu benar-benar menghancurkan formasi. Tapi itu saja, tidak ada yang mau menyakiti bosku. Teriakan jelas tiba-tiba datang dari kejauhan, dan kemudian beberapa sinar cahaya keemasan menembus ruang dengan kecepatan yang tak terbayangkan, langsung menembus sisa-sisa para dewa. Qin Fan menggunakan segel yang mengguncang surga untuk menghancurkan kerangka Bai Changtian secara tiba-tiba. Hal ini juga menyebabkan formasi dewa yang diunggulkan kehilangan posisinya pada saat kritis dan menjadi tidak stabil, memungkinkan pemilik pulau besar menemukan peluang untuk melarikan diri. Namun, saat ini, 7 dewa yang tersisa melihat bahwa persiapan mereka selama bertahun-tahun gagal karena seorang kontestan. Target awal mereka adalah 72 pemilik pulau. Pada awalnya, mereka berhasil memperkenalkan ke-72 pemilik pulau ke dalam formasi dewa yang diunggulkan untuk melepaskan. Qin Fan muncul di antara para kontestan di matanya. Karena Qin Fan, semua usaha mereka sia-sia. Sebelumnya, mereka tidak dapat mengalokasikan tenaga untuk menangani Qin Fan karena mereka harus menstabilkan formasi. Sekarang melihat bahwa formasi tidak memiliki kemungkinan untuk terus bekerja karena hilangnya Bai Changtian, mereka tentu ingin membasmi Qin Fan dengan segala cara, untuk melampiaskan kebencian mereka. Pada saat ini, masing-masing dari mereka sangat marah, merangsang seluruh potensi mereka untuk membasmi Qin Fan. Pemilik pulau baru saja menemukan peluang untuk menyerang celah dalam formasi. Selama mereka meluangkan sedikit waktu, mereka dapat berhasil menembus formasi tersebut. Tapi Qin Fan menyelamatkan mereka, tetapi mereka terlambat menyelamatkan Qin Fan. Untungnya saat ini, beberapa sinar cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke langit, menembus lapisan ruang. Desis-desis-desis. Sinar cahaya keemasan ini terlihat seperti beberapa paku yang tajam dan kuat, totalnya ada 7, yang kebetulan ditembakkan ke 7 sisa dewa. Pada saat ini, masing-masing mengandung energi yang menakutkan, dan sepertinya ada perasaan pingsan. Ada kekuatan ilahi yang tersembunyi di dalamnya, yang sangat cepat. Kepulan-kepulan-kepulan. Hasil akhirnya adalah 4 sisa dewa ditembak langsung oleh paku. Mereka sekarang tidak memiliki daging dan darah. Meskipun mereka memiliki kekuatan, pertahanan mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kekuatan destruktif datang melalui peti, dan bahkan bisa secara langsung menyerang roh sejati mereka yang bereinkarnasi. Siapa ini? Sisa-sisa para dewa ini tampak semakin marah. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Di antara mereka ada 3 sisa dewa yang menghindari paku. Itu adalah Dewi Zhou Ruo, Liu Zixeng dan Meng Gang. Salah satu dari 3 orang itu memegang pedang,
satu lagi memegang kipas besi, dan salah satu dari mereka langsung mengangkat tinju taji tulangnya dan menyerang Qin Fan. Mendengar suara ini dan melihat paku-paku ini, Qin Fan secara alami tahu bahwa Xiao Zhan akan datang. Dilihat dari kekuatan paku-paku ini saja, kekuatan yang terakhir mungkin telah meningkat pesat dibandingkan dengan perang jenius di Pulau Dewata. Meskipun sisa-sisa para dewa ini kehilangan tubuh mereka, pertahanan mereka sangat berkurang. Tapi setidaknya itu bisa dibandingkan dengan 8 kesengsaraan demigod, yang bisa mengusir mereka dengan kekuatan pertempuran kecil yang terlihat. Selain itu, Qin Fan merasa paku emas Xiao Zhan sepertinya mengandung kekuatan yang sangat mirip dengan kekuatan ilahi, dan juga sangat kuat. Tiba-tiba jumlah lawannya berkurang 4, jadi tekanan padanya secara alami sangat berkurang. Orang pertama yang menyerangnya adalah Dewi Zhouruo, yang pada awalnya memiliki kecantikan yang menakjubkan dengan temperamen yang murni. Sekarang memang telah berubah menjadi tengkorak berwarna merah dan merah muda, tampak menakutkan dan menakutkan tanpa henti. Dihadapkan dengan pedang yang jauh lebih kuat dari dua pendekar pedang He Jian dan Yuan Cai, Qin Fan tetap tenang. Meskipun kekuatan suciku untuk sementara habis sekarang, tidak mudah bagimu untuk membasmiku. Dia tahu bahwa ini adalah serangan balik terakhir dari sisa-sisa para dewa ini. Meskipun kekuatan ledakannya bisa mencapai tingkat gelar Pulau Dewa, itu tidak akan bertahan lama. Selama dia bertahan sampai pemilik pulau menghancurkan formasi, tidak akan ada masalah. Hadiah. Menghadapi pedang ini, keempat tubuh ibelnya beroperasi hingga batasnya, dan warnanya menyatu menjadi sisik emas gelap, memancarkan cahaya yang tenang. 4 lengan seperti ibel ditambah 2 lengan aslinya, ke-6 lengan itu bergerak bersamaan, dan 6 telapak tangan saling menutup untuk menjepit pedang secara langsung. Dengungan-dengungan-dengungan, tiba-tiba energi pedang meraung, dan rasa dingin setinggi tulang datang dari pedang panjang Dewi Zhouruo. Qin Fan langsung merasakan rasa dingin di sekujur tubuhnya, dan rasa dingin seperti ini sepertinya telah menimpanya di zaman kuno, dan itu bahkan lebih menyejukkan jiwa. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Dan energi pedang yang meluap berubah menjadi ribuan bayangan pedang dan menusuk tubuhnya terus-menerus. Setelah beberapa saat, bekas pedang padat yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di sana, dan darah terus mengalir. Namun, dengan kekuatan fisik Qin Fan saat ini, dia dapat mundur dengan aman saat menghadapi Kaisar Kayu. Selain itu, setelah merasakan kekuatan ilahi, alam aslinya telah meningkat. Tidak perlu khawatir tentang cedera ini, kekuatannya terus menjelajah ke seluruh tubuh. Dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Ke-6 telapak tangannya memegang erat pedang panjang Zhouruo. Dia tahu bahwa tubuh Zhouruo akan segera hancur, dan kekuatannya akan terus menghilang. Kamu benar-benar menangkap pedangnya begitu keras. Pemilik pulau yang akan menerobos formasi dewa yang diberikan terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Awalnya, mereka mengira Qin Fan berada di akhir kekuatannya, tapi dia kebetulan meledak setelah Bai Changtian pergi, dia masih bisa bersaing dengan sisa-sisa dewa tingkat Master 3 Pulau. Di sisi lain, Liu Zixeng dan Meng Gang terkejut saat melihat pedang Zhouruo ditangkap, kemudian Meng Gang meninju dengan keras, dan serangan kekerasan menimpa Qin Fan. Ledakan, serangan Meng Gang juga sangat kuat, hanya sedikit lebih lemah dari serangan Zhouruo. Terlebih lagi, dibandingkan dengan serangan tajam Zhouruo, serangannya lebih kuat dan langsung menyemburkan seteguk darah yang kental. Pada saat ini, luka di tubuh Qin Fan tampak sangat menakutkan dan mengejutkan. Jika itu adalah dewa 8 kesengsaraan lainnya, dia pasti sudah lama mati dengan luka seperti itu, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan memegang erat-erat. Mati. Liu Zixeng menyerang selanjutnya. Dia dipenuhi tulang, dan pola formasi di tubuhnya tampak sangat ganas, seolah-olah dia datang dari neraka. Kipas besi di tangannya berputar dan memukul Qin Fan dengan keras seperti pusaran air gairo. Kali ini, yang terakhir tidak tahan lagi dan akhirnya menyemburkan 3 suap darah dan membuangnya jauh-jauh. Qin Fan menahan serangan terakhir dari 3 sisa sendirian. Apakah Qin Fan baik-baik saja? Pemilik pulau khawatir dan mempercepat formasi. Bos, dasar orang menyebalkan, pergilah ke neraka. Saat ini, Xiao Zhan juga melihat pemandangan ini. Awalnya, orang-orangnya masih 10 mil jauhnya, tapi sekarang mereka datang langsung melalui luar angkasa. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Pada saat ini, Xiao Zhan menampakkan wujud sebenarnya dari Nangui perang bermata merah. Ada puluhan paku emas yang keluar dari tubuhnya, satu demi satu, aliran cahaya keemasan melesat ke arah sisa-sisa dewa seperti meteor yang mengejar bulan. Tembak. Kecuali Zhouruo Liu, Zixeng Meng Gang, 4 sisa dewa lainnya hanya ingin mengejar dan terus menyerang Qin Fan,
tetapi mereka semua tidak dapat bergerak maju di bawah hujan panah emas yang mengerikan. Kapan Qin Zhan menjadi begitu kuat? Melihat pemandangan ini, pemilik pulau terkejut lagi. Kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui luar angkasa mengharuskan orang biasa untuk memiliki kemampuan 7 kesengsaraan demigod. Sekarang Qin Zhan benar-benar memiliki kemampuan ini. Terlebih lagi, paku emas itu jelas membawa energi yang menakutkan dan bahkan dapat menembus luar angkasa. Tingkat peningkatan kekuatan Xiao Zhan mengejutkan pemilik pulau. Saya tidak menyangka setelah Qin Fan dan Qin Zhan memasuki medan perang para dewa, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Untungnya, mereka bukanlah sisa-sisa, jika tidak, banyak pemilik pulau merasa merinding. Mereka tidak menyangka selain 8 sisa dewa, pertarungan jenius di Pulau Dewata kali ini juga akan menghasilkan 2 orang aneh seperti ini. Aku gagal berkomunikasi dengan jiwanya sebelumnya. Sekarang sepertinya dia baru saja mendapat kesempatan pada saat itu, jadi dia tidak bisa menanggapiku, kata Dewa Ibel saat ini formasi. Banyak pemilik pulau dia telah menghubungi kontestan dari pulaunya sendiri, tetapi dia tidak dapat menghubungi Xiao Zhan saat itu. Sisa-sisa para dewa muncul satu demi satu, yang mungkin merupakan tanda datangnya bencana di dunia, dan Qin Fan serta Qin Zhan mungkin adalah orang-orang kunci untuk selamat dari bencana ini. Dewa Pedang menundukkan kepalanya sedikit kali ini dan berkata sambil berpikir. Di luar formasi, bos, kamu baik-baik saja. Maaf, aku terlambat. Xiao Zhan bergegas mendekat. Tubuh Nangui perang besar itu tergantung di udara. Dengan sedikit kenaifan, dia dengan gugup bertanya pada Qin Fan yang terjatuh tanah. Ahem, Qin Fan diserang oleh sisa-sisa 3 dewa. Saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya hancur. Untungnya, Xiao Zhan membantunya mendorong yang lain, kalau tidak dia akan diserang oleh ini 7 dewa bersama-sama. Jika menyangkut dirinya, tidak peduli seberapa kuat tubuh dan pertahanannya, dia tetap tidak dapat menahannya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampak terbelah menjadi beberapa bagian. 4 kekuatan magis besar berkeliaran di seluruh tubuhnya, perlahan-lahan membiarkan tubuhnya mulai beregenerasi. Belum terlambat, aku masih belum bisa mati. Mendengar suara Xiao Zhan, suaranya yang lemah berkata tak berdaya. Dia melirik sedikit ke arah Nangui perang bermata merah yang agung di langit, dan tampak cukup terkejut dengan kekuatan Nangui perang tersebut saat ini. Pada saat ini, dia melihat paku di tubuh Xiao Zhan telah berubah menjadi transparan sepenuhnya, tetapi ada semacam cahaya misterius di atasnya. Sekilas, seluruh tubuhnya tampak seperti matahari kecil, yang terlihat sangat kuat. Itu bagus, kamu monster apa? Tapi jika kamu berani menyakiti bosku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xiao Zhan menghela nafas lega, lalu mengalihkan pandangan merahnya ke sisa-sisa para dewa. Basmi Nangui bodoh ini juga. Pada saat ini, sebuah suara keluar dari sisa-sisa para dewa, dan beberapa orang bergegas maju lagi. Beraninya kamu menyebut kakek Xiao Zhan Nangui bodoh. Saat Xiao Zhan mendengar ini, semua duri di tubuhnya berdiri satu persatu dan dia menjadi sangat marah. Saat ini, dia memiliki aura brutal, misterius dan tirani, dan tampak melonjak. Binatang ibel kecil bertubuh Nangui perang ini sekarang tidak terlihat seperti Nangui, dan bahkan terlihat seperti penguasa paling ganas dan kejam di zaman kuno. 1170.